Jadi kita langsung langsung aja untuk materi untuk hari ini ya, penerapan seperti yang tadi sudah dibilang oleh host, Pak Arif bahwa kita akan lakukan dengan materi penerapan K3 di perkantoran. Ya, sebentar. Semoga sudah di-share ya. Nah, ini dia materinya untuk penerapan K3 di kantoran. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi, sebaiknya kan tak kenal maka tak sayang ya. Nah, jadi agenda webinar kita itu yang pertama, ada perkenalan diri, terus ada pemaparan materi, diskusi, tanya jawab, dan penutup. Oke, next ya. Terus selanjutnya, nah ini masuk kita agenda pertama. Nah, ini biodata saya Pak. Untuk saya sendiri namanya ada Nur Gusti Pak Suryadityaningsih, Bapak dan Ibu. Terus domisili saya kebetulan di Bekasi Utara Pak. Mungkin banyak nih yang dari Bekasi Utara bisa join sharing-sharing nih masalah K3. Terus email saya ini kontak saya Pak, kontak WA saya. Terus ini ada email dari email saya sendiri Pak, email pribadi boleh kalau kita mau sharing atau mungkin ada apa hal-hal lain yang bisa kita diskusikan Pak. Boleh terkait K3 ya Pak. Ini pendidikan terakhir saya Pak. Saya berasal dari IPB, Teknik dan Manajemen Lingkungan, Diploma 2014. Selama tahun 2 tahun terakhir saya mengambil sertifikasi di training ahli K3 umum di tahun 2018, terus di training kompetensi 5B3 di tahun 2019, dan training TOT level 3 di 2019. Oke, itu sih sedikit dari perkenalan saya ke teman-teman semua nih, peserta webinar untuk hari ini. Oke, next-nya. Nah, ini kita masuk ke agenda kedua. Nah, ini apa sih yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul penerapan K3 di pentingnya K3 itu di suatu perusahaan. Nah, yang pertama, kita memikirkan suatu pekerjaan kita tuh pasti ada faktor resikonya, Bapak dan Ibu ya. Mau bekerja dimanapun, aktivitas dimanapun, pasti kita akan mempertimbangkan faktor resiko. Ya, yang seperti kenapa ada faktor risiko? Karena kita melakukan aktivitas. Di melakukan aktivitas pasti ada risiko, pasti ada bahaya, dan pasti kita akan melakukan pengendaliannya. Itu kenapa? Karena adanya faktor risiko bahaya di lingkungan kerja, khususnya perkantoran, perlu diwaspadai. Perusahaan perlu melakukan penerapan K3 di perkantoran sesuai standar yang berlaku. Nah, standar yang berlaku ini seperti apa, Pak? Ada standar peraturan, ya ke teman-teman semua yang mungkin sudah mengetahuinya, ada standar peraturan, terus dari standar perusahaan atau dari standar audit atau standar customer. Nah, itulah yang menyebabkan latar belakang adanya faktor risiko. Terus yang kedua standar peraturan nih, mengetahui bahwa area perkantoran dapat menimbulkan bahaya kepada para karyawan yang sedang bekerja membuat perlu adanya penerapan K3. Pemerintah pun menerapkan standar penerapan K3 di perkantoran itu berdasarkan peraturan Pak, Bapak dan Ibu, berdasarkan Permenkes 48 tahun 2016. Nah, itu. Terus untuk selanjutnya, kesehatan karyawan. Nah, kenapa kesehatan karyawan? Karena pekerja memiliki peran strategis dalam pembangunan dan sebagai agent of change. Jadi, manusia yang sifatnya berubah-ubah. Berubah-ubah dalam arti kata berubah pekerjaan, berubah faktor stres kerjanya. Nah, itulah. Dan berubah untuk membudayakan hidup sehat dalam keluarga. Sekaligus memiliki resiko terpapar bahaya di tempat kerja yang dapat mempengaruhi status kesehatan dan produktivitas kerja. Jadi kalau karyawannya sehat, produknya lancar, otomatis ya target perusahaan pun tercapai. Jadi kita saling berkesinambungan antara kesehatan karyawan dengan profit perusahaan. Yang terakhir apa? Perlu adanya komitmen perusahaan nih. Jadi suatu K3 bisa berjalan kalau adanya komitmen dari perusahaan dan komitmen dari karyawan itu sendiri. Nah, seperti yang dikatakan, untuk melaksanakan K3 di perkantoran diperlukan adanya komitmen. Komitmen bukan dari satu pihak saja, tapi komitmen dari pihak perusahaan, terdiri dari masing-masing PAC area kerja atau dari
seluruh karyawan itu sendiri. Nah, itu semua harus berperan dalam penerapan K3 di perkantoran. Terus pelaksanaan K3 di perkantoran dapat meningkatkan pengendalian kesehatan menjadi lebih promotif dan preventif, sehingga dapat terwujud karyawan yang sehat, bugar, dan produktif. Nah, itu seperti saya bilang. Jadi, empat latar belakang inilah yang mempengaruhi pentingnya nih penerapan K3 di dalam dunia perkantoran. Tuh, next. Nah, next-nya, tujuan penerapan K3 di perkantoran itu apa sih? Seperti yang di latar belakangi pertama, nah itu adanya yang pertama, mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja dan penyakit lain. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kejadian kecelakaan kerja. Ya dong. Semua tujuan itu pasti ada kekaitan dong. Kalau kita bagus penerapan K3 di perkantorannya, pasti kita bisa membantu mengurangi penyakit akibat kerja, terus bisa mengurangi dan mencegah kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja itu nggak hanya berhubungan sama produksi. Nah, kerja di perkantoran pun pasti ada kecelakaan kerjanya. Terus yang ketiga, mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman. Jadi kalau tidak ada penyakit kerja, kecelakaan kerja pun tidak ada, pasti kantor menjadi sehat, kita pun kerja menjadi nyaman, dan selalu sudah terbiasa dengan penerapan K3 di perkantoran. Nah, yang keempat, mewujudkan karyawan yang sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif. Jadi nomor 3 dan nomor 4 ini saling berkaitan. Dan yang terakhir, menjaga dan meningkatkan profit perusahaan. Jadi seperti saya bilang di awal, kalau kita sudah berhasil menerapkan K3 di suatu kerjaan, di suatu perkantoran, pasti membantu perusahaan untuk meningkatkan profit. Nah, next-nya, nah ini nih, faktor risiko di perkantoran. Jadi faktor risiko ini tidak hanya terjadi di perkantoran. Jadi faktor risiko itu bisa terjadi di industri, bisa terjadi di seluruh aktivitas lah yang kita lakukan, ya. Nggak hanya di industri manufaktur, tidak hanya di industri oil and gas, tidak hanya industri perhotelan, tidak hanya di kegiatan kantor saja, tapi di semua sektor industri saya yakin memiliki faktor risiko. Ya. Yang terdiri dari apa? Faktor fisika, yaitu jenis bahaya yang termasuk dalam kelompok ini adalah yang sifatnya fisik, seperti kualitas udara dalam ruangan yang tidak bagus, ya dong. Terus suara yang terlalu bising. Nah, itu fisik itu yang dirasakan oleh tubuh kita langsung. Terus dan paparan sinar matahari. Nah, terus yang kedua, faktor risiko dari kimia. Kimia itu terjadi karena paparan bahan-bahan kimia seperti mulai dari regen bahan kimia, cairan bahan kimia, terus apalagi ya hal-hal lain lah yang berkaitan dengan bahan-bahan kimia. Ini paling banyak di area laboratorium misalnya. Terus faktor risiko lainnya adalah biologi. Nah, karyawan rentan mengalami masalah kesehatan karena penyebab bahaya biologis, diantaranya bakteri, virus, serangga, dan hewan. Nah, ini pasti ada dong, di perkantoran pun ada masalah biologi ya. Next-nya, Mas. Nah, ini nih, masalah ergonomi yang paling besar faktor risikonya di perkantoran. Kenapa? Karena aktivitas di perkantoran itu sebagian besar aktivitasnya duduk ya, duduk seperti gambar. Terus kita juga aktivitas di depan komputer, nah itu bahaya ergonomi. Karena antara lain penanganan material secara manual, itu juga ergonomi. Posisi duduk di depan komputer yang sangat mempengaruhi K3 di tempat kerja. Yang selanjutnya adalah psikososial atau psikologi. Nah, kenapa saya bilang psikologi faktor risiko di perkantoran? Karena di suatu perkantoran kita pekerjaannya itu tidak hanya tenaga, tapi juga melibatkan pikiran, mental. Nah, itu juga mental, pikiran, stres kerja. Nah, itu masuknya ke dalam bahaya psikologi, di mana kita menyerang
mental sehat kita, psikologis kita yang akan terkena dampaknya kalau kita tidak bisa memanage dengan baik nih. Misalnya kayak antara pertemanan, terus antara hubungan antara atasan atau hubungan dengan rekan kerja atau dengan antar departemen. Nah, itu juga kan ada faktor risiko psikologinya. Nah, terus yang terakhir faktor keselamatan. Nah, inilah faktor keselamatan. Salah satu contohnya ada berkaitan dengan bahaya karena sistem kelistrikan di tempat kerja. Nah, ini hubungannya ada listrik nih. Karena kita di kantor banyak menggunakan listrik, semua aktivitas semua yang ada di kantor pasti menggunakan listrik. Komputer menggunakan listrik, penggunaan air dispenser menggunakan listrik, ya. Terus ada pula bahaya yang dapat terjadi saat mengemudi. Nah, kenapa mengemudi ini bahaya? Karena mengancam nyawa manusia. Seperti kita nyetirnya ugal-ugalan, terus mobilnya belum diservis, ada ban pecah. Nah, itu kan menyangkut keselamatan kerja kita juga, ya. Nah, next-nya. Nah, ini standar K3 di perkantoran. Saya ambil menurut Permenkes nomor 48 tahun 2016. Yang pertama, masalah standar dia mengatur tentang keselamatan kerja. Pemeliharaan dan perawatan ruang perkantoran. Terus desain alat dan tempat kerja. Nah, itu harus ada standarnya tuh. Yang ketiga, penempatan dan penggunaan alat perkantoran. Seperti penempatan komputer, penempatan telepon, penempatan ATK. Nah, itu di mana tuh biar kita nyaman dan tidak meminimalisirkan risiko yang terjadi. Selanjutnya pengolahan listrik dan sumber api. Manajemen tanggap darurat gedung. Manajemen keselamatan dan kebakaran gedung. Nah, ini terkaitnya ada fasilitas-fasilitas untuk pendeteksi keselamatan dan terhindar dari kebakaran. Ya, seperti adanya heat, seperti adanya smoke detektor. Nah, itu juga perlu tuh di daerah perkantoran. Selanjutnya persyaratan dan tata cara evakuasi. Nah, ini tidak hanya di perkantoran saja, tapi di seluruh area kerja sektor industri pun harus menerapkan tata cara evakuasi. Selanjutnya penggunaan mekanik dan elektrik. Penyediaan fasilitas P3K. Nah, ini dia acuannya saya ambil di pasal 12 sampai dengan pasal 14. Nah, untuk menjaga keselamatan pekerja di area perkantoran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti memastikan nih lantai harus bebas dari bahaya limah, dari bahaya cekungan. Cekungan ini bisa beda ketinggian antara tingkat antara lantai keramik yang satu dengan keramik yang lainnya ada dia rata atau tidak. Selanjutnya berlubangkah, keramiknya ada yang pecahkah, terus pemasangan keramiknya ada yang miring kah? Nah, itu ya. Kita harus bisa memastikan nih bahwa lantai itu bebas dari bahaya tersebut. Dari resiko tersebut ya. Sehingga dapat menyebabkan cedera dan kecelakaan. Jadi kita harus aware nih kita sebagai karyawan terhadap kondisi kantor kita, mulai dari lantai, lemari ya, penyusunan lemari dan kabinet. Nah, kita harus juga memperhatikan tuh letak lemari di sini, kita bisa jalan nggak ya gitu. Terus kalau lemarinya saya pepetin ke tembok, ada bahayanya nggak ya? Nah, itu juga harus dipertimbangkan lagi tuh. Nah, terus penyusunan dokumen dalam lemari itu bagian yang berat berada di bawah dan tidak menghalangi fasilitas pemadam kebakaran ketika jelas. Karena kalau bagian beratnya ada di paling atas, nanti pada saat kita ngambil, kita ada punya risiko nih. Kita bisa kejatuhan dari benda tersebut. Makanya diharapkan untuk menyimpan barang-barang itu yang ringan berada di paling atas gitu ya. Jadi kita untuk mengambil pun menggunakan alat bantu kita mudah. Ya, tidak perlu menggunakan effort yang lebih tinggi lagi. Nah, dan tidak menghalangi fasilitas pemadam kebakaran, jelas. Kenapa sih kok nggak boleh fasilitas pemadam kebakaran P3 ikut dihalangin? Karena ini menggunakan salah satu fasilitas yang digunakan untuk kita untuk memadamkan bahaya nih. Masa kalau apar terhalang, kasihan dong nanti karyawan yang lainnya ngambilnya susah. Nah, itu makanya itu nggak boleh.
pas SP3K kenapa nggak boleh dihalangin? Walaupun misalnya saya udah ada tanda nih, udah ada penandanya, tetap ada penandanya, tapi kalau aparnya terhalang nanti susah terjangkau. Nah, itu juga menyulitkan dan membuang waktu untuk melakukan pemadaman. Untuk nah, P3K untuk kalau ada korban kecelakaan. Nah, di perkantoran itu nggak mungkin kalau tidak ada kejadian kecelakaan, misalnya pada saat kita nyortir kertas pasti ada ujungnya tajam. Nah, itu pasti kita bisa kena tuh dari kita nyortirin kertas, ujung kita luka, kita butuh fasilitas P3K dong untuk mengobati tangan kita. Kalau kita terhalang, nanti kita tidak tahu posisi P3K-nya ada di mana. Nah, jadi pastikan posisi P3K yang ada di perkantoran, yang ada di tempat kerja Bapak dan Ibu, tidak terhalang. Jadi, mudah untuk diraih dan mudah untuk dilihat oleh siapapun yang membutuhkan. Sedapat mungkin ruangan bebas dari benda-benda yang tajam. Nah, kalau bisa nih siku-siku lemari diperhatikan biar dikasih pelindung, biar tidak kalau kena karyawan tidak sakit, mungkin ya kena badannya pada saat berdiri ada siku lemari kena, nah itulah nanti malah jadi bahaya lagi ya gitu. Terus ruangan bebas dari hal yang dapat menyebabkan electrical shock. Nah, electrical shock ini adalah percikan api nih. Nah, yaitu tadi peletakan kabel yang terlalu menjuntai panjang, terus peletakan kabel yang tidak dibeli cover, terus apalagi kabel listrik yang udah terkelupas. Nah, itu juga harus diperhatikan tuh oleh Bapak dan Ibu semua karena itu akan menjadi potensi bahaya di pekerjaan perkantoran. Terus selanjutnya membentuk tim tanggap darurat. Nah, ini penting nih, membentuk tim tanggap darurat dan menentukan jalur evakuasi dan titik aman yang kumpul. Nah, ini penting. Karena pada saat kita keadaan darurat, kita bingung. Kalau kita nggak ada jalur evakuasi, tidak ada titik aman berkumpul, karyawan bingung harus kemana nih. Sedangkan pintu di perkantoran tidak hanya satu, pasti banyak pintu ya kan yang terpasang. Makanya kita harus bisa menentukan nih jalur evakuasinya kemana dan titik aman berkumpulnya di mana. Pastikan titik aman berkumpul ini adalah dekat dengan gerbang. Jadi kalau ada situasi kebakaran yang hebat, kita langsung bisa keluar dari pagar tersebut. Nah, terus dilakukan pemeriksaan secara berkala. Nah, fasilitas-fasilitas keselamatan yang ada di perkantoran itu harus dilakukan pemeriksaan secara berkala agar kenapa? Kita bisa mengetahui, oh bulan ini nggak ada kerusakan, tapi pas pengecekan bulan depan itu ada kerusakan. Nah, itu tuh harus dicek biar ketahuan kerusakannya lebih dulu. Seperti itu. Oke ya. Next-nya, nah ini yang saya bilang tadi, dari penjelasan yang tadi, kita ada gambarnya nih seperti ini. Nah, ini penerapan meja kerja antar karyawan. Nah, ini ya, jadi ada pemisah ya, terus ada ruang jalan khusus. Nah, terus dekat dengan jendela. Nah, ini untuk jendela ini supaya kita mengetahui nih kejadian di luar seperti apa, terus ya sebagai pandangan kita lah supaya kita tidak terlalu suntuk melihat komputer. Dan kita harus ada refreshing mata gitu ya. Terus selanjutnya, nah ini penempatan lemari yang tidak boleh nih penempatan dokumen nih terlalu penuh di lemarinya. Nah, ini juga menjadi resiko nih, ya kan? Nah, ini nggak bisa ketutup. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi usahakan dokumen yang kita simpan itu tercatat dan tersusun dengan rapi di dalam lemari. Nah, ini fasilitas P3K ya sesuai dengan standar ya. Jadi untuk obat-obatan yang sifatnya minum itu tidak diperbolehkan ada di kotak P3K tapi harus ada di kotak obat khusus. Nih penyediaan APAR dan pintu emergensi dan jalur evakuasi. Jadi jelas ya ada informasinya ya. Selanjutnya, nah ini menggunakan denah jalur evakuasi nih. Jadi kita tahu nih, oh jalur evakuasi kita kalau kita dari musola kita keluar, kita ke arah parkiran, nah, kita langsung menuju ke assembly point yang berada di depan. Di depan ya. Nah, ini contohnya. Oke, next-nya. Selanjutnya masalah standar yang diatur masalah kesehatan kerja. Apa sih standar yang diatur kesehatan kerja? Tujuannya kenapa? Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan kerja di perkantoran, mencegah dan penanganan penyakit di perkantoran. Nah, ini penyakitnya misalnya
saraf kejepit akibat duduk kelamaan. Nah, ini kan kita harus cegah dan penanganan di perkantoran seperti apa. Terus selanjutnya pemulihan kesehatan bagi karyawan di perkantoran. Misalnya ada karyawan yang punya penyakit komorbid. Nah, usianya sudah lanjut. Nah, ini kan kita harus apa? Harus memperhatikanlah pemulihan kesehatan dia seperti apa. Misalnya dia lagi menjalani pengobatan, ya, tapi dia harus kerja. Nah, itu juga ini harus menjadi perhatian kita. Terus selanjutnya peningkatan pengetahuan kesehatan kerja. Nah, jadi karyawan yang ada di perkantoran itu juga harus tahu nih apa sih fungsinya kita mengetahui kesehatan kerja supaya apa. Nah, itu juga harus dijelaskan oleh minimal oleh personil HSE-nya yang ada di perkantoran. Terus pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Nah, ini kayaknya nggak hanya di perkantoran aja, tapi di semua industri juga menerapkan ya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Terus penyediaan ruang ASI dan pemberian kesempatan memerah ASI selama waktu kerja di perkantoran. Nah, ini khusus yang ibu-ibu menyusui, ya kan, yang anaknya perlu ASI. Nah, ini diperbolehkan nih harus menyediakan ruang ASI. Nah, ruang ASI khusus di dalam perkantoran. Jadi tidak ada lagi nih ibu-ibu yang merah ASInya di meja kerja, merah ASInya mungkin di musola atau merah ASInya di toilet. Nah, itu tidak ada lagi ya. Jadi perusahaan tuh wajib nih menyediakan ruang ASI dan fasilitas yang ada di dalam ruang ASI seperti lemari untuk menyimpan ASInya, terus kenyamanan di dalam ruang ASI juga harus diperhatikan. Terus aktivitas fisik itu seperti apa? Ya kita tujuannya adalah untuk meningkatkan aktivitas kebugaran. Kalau kita bugar, pasti fisik kita enak untuk diajak kerja gitu ya. Nah, untuk menjaga kesehatan pekerjaan di area perkantoran ada beberapa yang harus kita perhatikan seperti pemeriksaan pra penempatan atau sebelum kerja. Jadi karyawan yang akan masuk ke dalam akan join mulai kerja di perkantoran, dia harus melakukan pemeriksaan kesehatan dulu nih. Agar apa? Agar mengetahui kesehatan sebelum si calon karyawan ini oke nggak nih buat kerja di perusahaan perkantoran gitu. Dia punya penyakit apa sebelum masuk kerja sini, kita harus tahu. Terus treatmentnya dia cukup seperti ini. Kalau misalnya di suatu perkantoran tidak punya dokter, perusahaan kita bisa konsultasi dengan dokter yang ada di rumah sakit yang sudah berhiperkes. Bisa. Kita kerjasama dengan suatu rumah sakit, kita tanyakan untuk kesehatan si karyawan yang akan join ke sini, menurut si dokter itu fit nggak untuk kerja. Kalau informasi dari dokter yang kita konsultasikan fit, boleh dipekerjakan, ya berarti tidak ada masalah. Terus selama bekerja karyawan juga harus dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Nah, ini berkala itu adalah kesehatan karyawan dilakukan minimal 1 tahun sekali untuk mengecek perbandingan kesehatan dia pada saat sebelum dia masuk sini dan setelah 1 tahun dia bergabung di perusahaan atau tahun-tahun berikutnya. Nah, itu menjadi perbandingan nih. Apakah kesehatannya membaik atau kesehatannya memburuk atau adanya penyakit baru. Nah, ini fungsinya kesehatan berkala kita bisa tahu nih apakah dia adanya terjangkit PAK atau tidak dari pemeriksaan kesehatan berkala ini. Selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan khusus. Nah, kesehatan khusus ini adalah untuk karyawan yang biasanya usianya sudah lanjut atau mempunyai penyakit komorbid yang harus ditangani, yang harus diperhatikan khusus nih. Nah, itu juga harus dilakukan pemeriksaan khusus. Seperti apa sih? Misalnya karyawan yang mempunyai penyakit jantung. Nah, terus penyakit apa lagi yang harus dilakukan khusus? Penyakit diabetes. Nah, itu kan juga mempunyai resiko yang tinggi. Atau usianya sudah di atas 50 tahun mendekati pensiun. Nah, itu juga harus dilakukan kesehatan khusus. Nah, selanjutnya pemeriksaan kesehatan prapensiun. Nah, ini nih ya, yang jarang dilakukan oleh perusahaan, tapi harus dilakukan menurut Permenkes 48 tahun 2016. Prapensiun itu adalah sebelum karyawan habis masa kerjanya atau melakukan pensiun dini, itu sebaiknya di MCU dulu. Jadi sebagai record di perusahaan nih, kita mempunyai record kesehatan sebelum dia kerja, kesehatan dia berkala, dan kesehatan dia pensiun. Jadi setelah
Jadi kita bisa informasikan ke keluarganya nih, atau ke karyawan itu sendiri bahwa Bapak sebelum pensiun mempunyai penyakit, misalnya penyakit saraf kejepit akibat duduk lama. Nah, terus diinformasikan ke karyawannya tuh. Nah, ya. Terus kita harus menyediakan pertolongan penjamin pada penyakit, yaitu tadi pertolongan misalnya ruang P3K, klinik, misal perkantoran ada klinik atau kita kerjasama dengan klinik terdekat. Kalau ada karyawan yang sakit, kita langsung hubungi klinik yang terdekat. Nah, terus mekanisme rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Nah, ini rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Misalnya nih ada yang tiba-tiba badannya demam. Nah, ini proses rujukannya seperti apa? Yaitu antara tergantung dari perusahaannya atau bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, fasilitas rujukannya misalnya. Terus atau dia kecelakaan kerja, bisa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk bawa ke klinik terdekat. Terus melaksanakan program kembali kerja bagi karyawan yang telah mengalami sakit parah atau kecelakaan kerja dengan kondisi tidak dapat mengerjakan tugas semula. Nah, kita harus memberikan program kembali kerja karena yang telah mengalami sakit parah atau kecelakaan kerja dengan kondisi tidak dapat tugas semula. Nah, itu ya. Terus kesehatan standar selanjutnya adalah kesehatan lingkungan kerja perkantoran. Nah, ini apa sih yang diatur? Sarana bangunan, penyediaan air, toilet dan wastafel, pengelolaan limbah, cuci tangan pakai sabun, pengamanan makanan dan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit ya. Jadi inilah yang diatur nih dalam kesehatan lingkungan kerja. Jadi dia sarana kita untuk supaya sehat. Harus adanya bangunan yang kokoh, terus harus adanya air yang bersih, toilet, wastafel yang memadai dengan jumlah karyawan. Terus limbah yang dihasilkan harus dikelola dengan baik ya. Terus makanan yang disajikan untuk karyawan tuh harus sesuai dengan gizinya sudah sesuai belum ya. Terus pengemasannya sudah sesuai belum? Apakah ada celah untuk kotoran masuk atau seperti apa? Nah, itu ya. Terus pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, itu misalnya serangga. Ya, kalau di farmasi itu adanya serangga, lalat. Nah, itu kan membawa penyakit kita, nyamuk. Nah, itu juga kan menjadi jentik-jentik nyamuk tuh. Nanti kita karyawannya malah kena DBD. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk menjaga kesehatan kerjanya, yang harus diperhatikan itu tadi, sesuai dengan sarana bangunannya, memenuhi syarat, penyediaan air bersih, jumlah toilet harus memadai dengan jumlah karyawan. Nah, dan harus terpisah antara karyawan pria dan wanita. Ya, terus melakukan pengolahan limbah, jadi jangan limbah yang harus dari perkantoran tidak disalurkan ke saluran umum, jadi dia harus ke saluran limbah. Nah, inilah untuk jumlah perbandingan toiletnya untuk karyawan pria. Kalau karyawannya cuma 25, cukup kamar mandinya 1, jumlah jamannya 1. Nah, inilah tabel-tabelnya ya untuk perbedaan penyediaan toiletnya kita harus sediain berapa sih dengan karyawan jumlah tertentu. Nah, inilah. Ini tabelnya saya share ke teman-teman semua untuk mengetahui, oh kalau karyawan saya ada 100, berarti saya harus sediain kamar mandi 3. Ya, jumlah jamannya 3, keterusannya 5. Nah, gitu ya. Nah, nextnya ergonomi perkantoran nih. Nah, ergonomi perkantoran lihat dari luas tempat kerjanya. Inilah membuat kita nyaman untuk bekerja. Tata letak peralatan kantor yang tadi saya bilang. Meletakkan lemari, meletakkan kursi, meja kerja, postur tubuh, koridor, durasi kerja kita harus kerja 8 jam. Tapi kan kalau harus lebih, kita hitungannya harus lembur ya. Terus penanganan beban manual nih. Nah, manual handling ini banyak di perkantoran, mesti kita ngangkat buku. Nah, ngangkat kardus yang berisi kertas-kertas bekas. Nah, ini kan harus ada manual handling. Jika tidak kuat dengan diangkat oleh diri sendiri, bisa menggunakan alat bantu seperti troli atau bisa diangkat oleh 2 orang. Ya. Nah, ini hal-hal yang berhubungan dengan pesan K3 IT. Ini ya karena kita banyak aktivitas kantor, jadi kita memanfaatkan 10 jari apa? Ini 10 jari ya Pak, jadi bukan 1 ditambah 1. Jadi
jari satu jadi 11. Enggak. Jadi kita harus memanfaatkan 10 jari. Kenapa? Karena kalau kita memanfaatkan satu jari kanan, satu jari kiri, nanti empatnya ini tidak ada gerakan, malah jadi kaku. Jadi harusnya memanfaatkan 10 jari ini biar 10-10-nya gerakan gitu ya. Terus adanya istirahat. Istirahatkan mata dengan melihat kejauhan setiap 15 sampai 20 menit. Nah, jadi kalau kita sudah melihat komputer selama 15 sampai 20 menit, kita harus melihat kejauhan dulu nih, sekitar 5 sampai 10 detik agar mata kita tidak hanya fokus pada komputer tapi bisa ada balance seimbang antara kita lihat layar dengan lihat pemandangan. Makanya pentinglah kalau suasana kerja itu dibuat senyaman mungkin agar kita nyaman kerjanya gitu ya. Terus istirahat 5 sampai 10 menit tiap 1 jam kerja. Nah, ini nih. Jadi setiap 1 jam kerja ya. Jadi kalau 1 jam kerja sudah fokus, kerja terus, kita harus istirahat nih. 5 sampai 10 menit ya. Istirahatnya entah kita peregangan, entah kita jalan-jalan. Nah, itu harus ya minum. Nah, itu juga masuk istirahat tuh. Jangan lupa untuk minum. Minumnya minum air putih sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus sudut lampu 45 derajat. Jadi pastikan lampu kita itu pas di meja kerja itu tidak terlalu silau dan tidak terlalu gelap. Jadi harus luxnya masuk nih. Berapa sih standar lux di perkantoran? Nah, itu ada nanti di slide selanjutnya kita jelaskan ya. Hindari cahaya menyilaukan, cahaya harus datang dari belakang. Terus sudut pandang 15 derajat. Kursi ergonomis. Nah, ini nih harus kursinya ergonomis ya antara posisi badan sama posisi layar gitu ya. Jarak meja dengan paha harus 20 cm. Senam, harus adanya stretching di waktu istirahat. Ya, next-nya, nah ini dia nih. Ini dia adalah gambar-gambar dari posisi ergonomi. Nah, ini ergonominya ya, posisi ergonominya seperti ini. Jadi dia harus jajar nih. Nah, punggungnya ini harus rata, tidak boleh bungkuk ya. Kursinya harus ada pengaturan tinggi rendahnya kita duduk. Nah, mata layar komputer harus 40 sampai 75 cm jaraknya. Pastikan cahaya di ruangannya itu cukup. Ya, terus gunakan filter, nah, atau bisa juga kita menggunakan proteksi screen kalau layar komputer terlalu silau. Nah, ini posisi selanjutnya, posisi tangan kita. Biasanya kita kalau ngetik kan senyamannya kita, tapi ternyata tidak, itu mempunyai faktor resiko. Nah, jadi yang benar itu adalah yang seperti gambar right itu ya. Jadi posisinya agak naik sedikit di atas keyboard. Ya, jadi selama ini kita nempel di meja, tempel di ini, oh terlalu nekuk, nah itu salah. Nah, selanjutnya ini ada posisi berdiri. Ya, jadi posisi berdiri juga diperhatikan nih kalau pekerjaannya berdiri seperti apa sih? Posisi seperti memfotokopi. Nah, itu kan posisinya berdiri. Terus sebagai misalnya operator apa yang harus mengendalikan robot. Nah, ini kan posisinya berdiri. Nah, selanjutnya adalah posisi-posisi untuk manual handling. Nah, inilah manual handling. Kalau badannya berat, kita nggak boleh nih ngangkat sendirian nih. Nggak boleh nih disaranin. Nah, kita harus menggunakan apa? Hand lift. Harus menggunakan troli. Nah, ini adalah cara untuk angkat beban manual yang benar. Jadi pertama kita harus kaji benar nih beban kita udah sesuai belum ya. Kita mampu nggak ya angkat sendiri gitu ya. Terus yang kedua harus angkat untuk membungkuk pakaian dengan kuku dan bengkokan lutut Anda. Nah, posisi seperti ini nih. Ya, jadi jangan main langsung angkat aja gitu ya. Nah, terus harus seimbang. Terus harus bebannya diperhatikan. Nah, terus baru deh kita tegap. Jadi bawa benda itu tidak boleh bungkuk tapi harus tegap. Makanya bebannya disesuaikan dengan kapasitas. Jadi kalau wanita itu 15 maksimal 15 kilogram ya, yang bisa diangkut sendiri. Nah, ini nih ergonomi perkantoran ya, seperti ini juga ya, tadi sudah dijelaskan ya. Luas tempat kerja itu harus setidaknya 10 meter, ruang kerja 10 meter sebagai 15 meter. Terus luas tempat kerja staf setidaknya, jadi meja kerja kita harus 2 kali 2 meter persegi. Nah, inilah contoh. Jadi kita masih ada ruang-ruang gerak nih untuk aktivitas-aktivitas seperti
ya naruh kaki. Kalau kita sempit dengan barang-barang nanti kita malah nggak jadi ergonomi, malah takutnya malah jadi penyakit di dalam diri kita, gitu ya. Nah, lanjutnya, nah ini peregangan-peregangan yang dilakukan nih. Nah, ini 10 sampai 20 detik 2 kali. Jadi peregangan ini. Terus ininya. Nah, ini ada sedikit apa? Sedikit video ya buat teman-teman semua nih, sedikit video peregangan. Mungkin bisa dilihat ya gerakan-gerakannya yang dia lakukan nih. Ya. Nah, jadi kiri kanan. Nah, itulah. Nah, kita gerakan kepala nih kalau kita pegal ya. Nah, terus bungkukan kepala. Nah, ini mencegah cedera otot kepala. Tegakkan tangan. Nah, karena kita banyak aktivitas ketiknya ya. Nah, boleh dicoba untuk teman-teman di rumah karena kita sudah mengikuti training berapa lama ya. Jadi kita harus bisa peregangan sedikit nih. Yuk, kita ikut ya. Nah, bisa nih kita ikutkan di area kerja, di kantor kita nih pesat duduk. Nah, yang pegal-pegal boleh diikutkan. Nah, ayo goyangkan. Nah. Bisa ya diikutkan oleh teman-temannya. Nah, nah ini nih untuk peregangan kaki. Ya. Nah, oke, peregangannya sudah selesai. Ya, jadi itulah sedikit peregangan yang bisa kita lakukan kalau kita kerja di perkantoran karena kita aktivitasnya lebih banyak di depan komputer, duduk, ya jadi bisa dilakukan stretching nih. Bisa dilakukan teman-teman nih bersama rekan kerjanya melakukan stretching bersama nih dengan boleh dengan lagu yang nyaman ya gitu. Kembalikan lagi ke teman-teman semua ya. Nah, ini tingkat pengendalian faktor risiko. Ya sama ya, tingkat pengendalian risiko K3 apapun pasti kita mengacu ke 5 pengendalian risiko ya. Jadi yang pertama itu adalah adanya eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, pengendalian administrasi, dan adanya APD. Ya. Nah, untuk eliminasi apa sih? Dia mengeliminasi sumber bahaya dan mengganti dengan yang baru. Nah, jadi eliminasi itu menghilangkan bahayanya. Substitusi menggantikan dengan penggantian komponen yang lama dengan yang baru. Misalnya, substitusi menggantikan alat. Oh, ternyata kemarin bahayanya apa ya? Mengganti substitusi itu kayak penggantian yang ini bahaya nih resikonya nih. Oh, bisa pakai sendal. Nah, substitusinya selama pakai sendal bahaya nih. Oh, kita coba deh pakai sepatu yang anti slip. Nah, itu kan substitusi ya. Terus rekayasa teknis. Rekayasa teknis itu modifikasi perancangan mesin. Nah, oke, ngasih cover di mesin, terus ngasih sensor atau ngasih sensor di pintu supaya tidak ada yang kejepit. Nah, itu juga kan rekayasa teknis ya. Terus ngasih apa lagi? Ganjalan apa? Penutup pintu otomatis ya, itu juga kan rekayasa teknis. Terus yang selanjutnya pengendalian administratif. Nah, itu bersifat administrasi seperti penempelan tanda bahaya, terus membuat tanda, terus membuat SOP. Nah, itu juga pengendalian administrasi ya. Yang terakhir adalah APD. Nah, APD ini. Nah, jadi di perkantoran juga bisa nih
adanya pengendalian seperti ini. Pada saat duduk, kita boleh di belakang kita ada sandaran juga bantal buat duduk, dan supaya tulang kita tegap ya, gitu. Boleh supaya relaksasi kita, gitu ya. Nah, ini untuk pengukuran lingkungan kerja di perkantoran apa sih yang harus kita lakukan pengukurannya? Yaitu pengukurannya terdiri dari pencahayaan, jelas dong, karena ini berhubungan dengan resiko mata ya. Jadi kalau kita kerja di suasana yang gelap, di cahaya yang kurang, pasti tidak masuk. Berapa sih standar pencahayaan di perkantoran? Nah, di meja kerja itu tergantung dari jenis aktivitasnya. Kalau aktivitas administrasi, kita harus minimal 300 lux. Atau, karena kan dibagi-bagi lagi ya, menurut Permenaker 5 tahun 2018 ya. Itu bisa mengacu ke peraturan tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan kita apa, pencahayaannya berapa. Nah, itu. Iklim kerja, nah ini juga perlu nih. Jadi kalau suasana kantor kita terasa panas, terasa dingin, itu kan mempengaruhi pekerjaan kita. Jadi kita kalau kita gerah, kita nggak nyaman dong kerja kan. Kalau kita terlalu dingin, nanti kita nggak fokus, malah menggigil, malah sakit. Nah, itu malah mengurangi produktivitas kerja. Selanjutnya, kebisingan. Nah, ini juga harus diperhatikan nih, kebisingannya. Misalnya kita kerja di suatu kantor, tapi sebelah kita lagi pekerjaan ngegerinda mesin di sebelah PT kita. Nah, itu kita harus punya proteksi tuh supaya tidak menjadi bising ya. Nah, terus selanjutnya debu personil dan ruangan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Debu yang memapar ke personil atau debu yang masuk ke dalam ruangan. Kadar alkohol, dan terakhir ada stres kerja. Nah, ini yang harus dicek nih. Karena kan karyawan juga bekerja kan pasti karena itu timbul apa ya? Stres kerja ini menjadi tren lah, tren dalam pengukuran. Karena kita bisa mengetahui nih teman kerja karyawan kita ada yang kena stres kerja nggak ya? Terus ada yang beban mentalnya kena nggak ya? Terus takutnya nanti dia malah nggak produktivitas kerja, malah jadi kecelakaan kerja kalau ternyata kita nggak pernah ukur nih stres kerja. Kenapa dia nggak pernah ukur nih stres kerjanya karyawan tersebut? Tiba-tiba dia stres, tiba-tiba dia nggak masuk kerja, ternyata dia frustasi, ternyata dia berantem sama temennya. Itu kan juga mempengaruhi stres kerjanya karyawan ya. Jadi karyawan tersebut nggak fokus nih. Makanya kita harus pengukuran stres kerja dengan cara apa sih pengukurannya? Itu biasanya kita bisa menggunakan pihak ketiga atau bisa menggunakan kuesioner. Nah, kuesionernya itu ada mengacu di Permenaker 5 tahun 2018 atau bisa bikin kuesioner stres kerja sendiri dengan literatur yang orang-orang pernah melakukan penelitian. Ya, nextnya ini mikrobiologi lingkungan kerja. Ini kalau perkantoran ada lab. Nah, ini ergonomi yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Bahwa kita harus mengukur ergonomi juga nih. Nah, kesesuaian tempat duduk kita udah sesuai belum sih sama sesuai dengan yang diatur nggak sih? Nah, terus posisi tangan kita untuk mengetik jaraknya udah sesuai belum? Nah, itu juga harus diatur ya. Terus jarak pandang komputer kita. Terus kursi kita yang kita dudukin. Nah, itu harus udah sesuai belum ya kursi kita yang kita dudukin itu punya standarnya juga nih. Nggak harus punya senderan, harus punya handrail tangan ya. Jadi supaya kita nggak terlalu pegel dalam saat kerja nih. Pengujian air limbah, pengujian air bersih juga penting karena kita ada hubungannya sama tadi PHBS ya. Nah, ini juga harus diukur nih air pump atau air yang kita gunakan untuk kegiatan PHBS nih. Itu juga harus diukur nih gitu ya. Terus pengujian air minum. Nah, ini juga penting. Nah, pengujian air minum ini juga penting untuk diuji nih atau bisa minta kita ke distributor yang menyalurkan air ke kantor kita. Kita harus tahu nih kadar bakterinya ada apa aja sih, ada bakterinya apa enggak. Terus kandungan mineralnya berapa. Nah, itu kan juga harus diketahui oleh karyawan semua ya. Terus faktor getaran. Nah, getaran ini itu ternyata kalau ada forklift berjalan, nah terus diuji tuh getarannya ya. Karena menurut yang saya baca, getaran forklift itu mengaruhi ke sistem saraf belakang. Nah, itu juga harus diukur getarannya ya. Nah, terus komitmen pengusaha.
dan pekerja. Nah, harus adanya komitmen nih. Komitmennya dengan apa? Dengan cara dia menerapkan kebijakan perusahaan terkait penerapan K3 di suatu perusahaan atau perkantoran. Selanjutnya, perusahaan juga harus punyanya prosedur. Nah, prosedur ini mengatur tentang bagaimana cara kita bekerja di perkantoran, K3-nya, terus hal-hal apa aja sih yang harus kita boleh lakukan selama di kantor, K3-nya, terus apalagi hal apa aja yang tidak boleh kita lakukan, terus fasilitas apa yang ada di perkantoran, nah itu harus tertera di dalam prosedur nih agar semua karyawan mengetahui, oh ternyata di kantor itu K3-nya harusnya seperti ini. Nah, terus selain itu juga perusahaan dan perusahaan itu harus melakukan evaluasi pelaksanaan K3 sebagai bukti komitmennya. Jangan cuma udah diterapin, tapi nggak dievaluasi. Nah, itu kan juga salah. Jadi kalau sudah diterapkan, ada prosedurnya, kita evaluasi. Evaluasi pelaksanaannya seperti apa? Seperti prosedur, misalnya prosedur tata cara penyimpanan dokumen di dalam lemari, terus penyusunan lemari di dalam ruang kerja. Nah itu, asalkan perusahaan itu punya prosedur seperti itu, dievaluasi nih, efektif nggak ya prosedurnya diterapkan, terus sesuai nggak ya dengan diimplementasi di lapangan. Nah, seperti itu ya, untuk bentuk komitmen si pengusaha dan pekerja. Oke, sesi pemaparan materi sudah kita lakukan. Sekarang saya kembalikan ke Pak Arief sebagai host. Sudah selesai Pak untuk paparan materi, semoga bermanfaat Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Gusti. Luar biasa penyampaian materinya hari ini. Oke, teman-teman semuanya tadi sudah disampaikan langsung oleh Ibu Gusti selaku pembicara kita siang hari ini. Dan ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya Bu Gusti dan juga Pak Denny. Dan sebelum itu coba mari kita sama-sama akan saya berikan terlebih dahulu informasi penting nih buat Bapak Ibu semuanya sebelum nanti kita sharing-sharing ya, diskusi bersama Bu Gusti dan juga Kak Cik Denny. Oke, baik. Teman-teman semuanya, pastikan teman-teman sudah mengupgrade ya untuk aplikasi Mika Pro-nya, karena untuk sertifikat sekali lagi diberikan hanya untuk teman-teman yang sudah memiliki aplikasi Mika Pro Platinum. Dan buat teman-teman semuanya silahkan di subscribe channel YouTube-nya Kak Denny, karena di sini ada berbagai video-video yang berhubungan dengan K3 dan juga webinar kolegasi yang hari ini akan kita upload juga di channel YouTube-nya Kak Denny. Jangan lupa juga diklik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang diupload oleh Kak Denny. Kemudian ada juga beberapa informasi pelatihan akan dimulai langsung dari perpanjangan lisensi dan SKP. Silakan Kak Denny. Oke, terima kasih Pak Arief, terima kasih Bu Gusti. Oke, Sama-sama Bapak Ibu Pak. semua, sebelum kita bahas mengenai Q&A dan menjawab semua pertanyaan yang ada di Bapak Ibu semua, nah ada informasi penting nih bagi teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang sudah punya SKP dan lisensi, Mediatama ada promo nih teman-teman, ada subsidi buat teman-teman semua. Silakan perpanjang SKP-nya kalau sudah mau expired. Jangan sampai sudah expired, apalagi expired sudah lebih dari 1 tahun, teman-teman harus refreshment. Wah, itu repot lagi, harus ikut pelatihan ya. Nah, bagi yang untuk ahli K3 kita ada paket nih 1,499, bagi yang untuk petugas, operator, atau teknisi levelnya itu hanya 999.000. Lalu kalau misalkan perusahaan Bapak Ibu semua mau sertifikasi SMK 3, nah ini juga nih penting buat untuk tender. Ada paket untuk kontraktor konstruksi dengan harga sangat terjangkau hanya 19,5 juta saja, dan untuk pabrik yaitu hanya 24,5 juta saja. Itu sudah tersertifikasi SMK 3 perusahaannya. Pak, bagaimana kalau langsung dapat 4 Pak sertifikat? Ada juga paket 4 ya, langsung 9.001, 14.000 dan 45.001 khusus untuk kontraktor konstruksi. Kita kasih harga khusus hanya 45 juta saja. Nah, bagi saya nih Pak, untuk tamatan D3, saya harus ikut yang mana nih? Nah, ini Pak Ari belum update nih ya. Ada Alika 3 nanti tanggal 9 Juni ya. Tanggal 2 Juni kita sudah full, jadi tanggal 9 Juni kita alihkan ya. Nah, nanti Bapak Ibu semua bisa daftar di Mediatama ya. Nah, bagaimana dengan saya nih Pak yang tamatan SMA? Nah, ikutnya yang ahli K3 muda versinya BNSP. Nah, itu ya karena ahli K3 Kemenaker minimal berijazah D3.
Lalu kalau sudah punya ahli K3 umum, jangan stop, lanjutin lagi ke auditor, karena syarat untuk ikut auditor harus sudah ahli K3 umum juga. Nah, ini hanya 2,5 jutaan saja nih teman-teman semua, paling murah se-jagat raya Indonesia ya. Oke, kalau teman-teman semua adalah seorang teknisi atau memang kita sudah kerja sama PLN, Kogindo Daya Bersama, Indonesia Power, dan lain-lain yang berkaitan dengan listrik, teman-teman harus lengkapi kompetensinya di teknisi K3 listrik. Lalu kalau misalkan teman-teman semua pendidikannya D3, teman-teman ikutnya ahli K3 listrik, jangan yang teknisi lagi. Nah, sebagai informasi ya, ahli K3 listrik ini pelatihannya 17 hari dilakukan secara tatap muka ya. Jadi full offline ya. Jadi teman-teman yang datang ke Media Tama nanti kita lakukan seperti biasa, dan ini dibatasi satu kelas hanya 15 orang saja ya. Nah, kalau teman-teman semua ikut yang perusahaannya kontraktor, nah teman-teman ikut yang ahli muda K3 konstruksi ya. Ini juga diminta nih, banyak sekali permintaan ini ya teman-teman, ahli muda K3 konstruksi. Terlebih lagi Indonesia sedang membangun IKN itu ya teman-teman. Ayo lengkapin lagi nih kompetensinya ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua mengawasi peranca, wajib juga punya kompetensi supervisor K3 peranca. Tapi kalau kita hanya memasang aja dan membongkar peranca, teman-teman ikut yang kompetensi teknisi K3 peranca. Ini juga ada diskon khusus buat teman-teman semua alumni ya. Lalu kalau teman-teman tergabung dalam tim tanggap darurat, teman-teman harus punya kompetensi minimal petugas peran kebakaran kelas D, dan satu lagi adalah petugas P3K. Nah, ini juga sangat murah sekali teman-teman, hanya 3 jutaan saja teman-teman bisa gabung ya. Lalu berikutnya, kalau teman-teman bekerja di ketinggian, nah kalau bekerja di ketinggiannya masih kakinya berjalan di platform, yang dinamakan scaffolding atau peranca, teman-teman ikut yang TKBT2. Tapi kalau sudah di tower atau bergelantungan menggunakan akses tali, teman-teman harus punya kompetensi itu TKPK ya, minimal level 1. Lalu teman-teman kalau misalkan seorang operator forklift ya, teman-teman bisa ikut yang operator K3 forklift ini ya, teman-teman ya. Nah, ini prakteknya di pabrik teman-teman semua, nanti ujiannya pun pakai Zoom di videoin gitu ya. Nah, ini yang baru mau kita buka, teman-teman semua ya. Bagi teman-teman semua seorang paramedis atau dokter yang ingin bekerja di sebuah perusahaan dan nanti akan tadi saya mendengar juga Ibu Gusti harus ada klinik misalkan ya, misalkan menyediakan klinik atau kalau bahasa K3 itu ruangan pelayanan kesehatan ya, bukan klinik. Kalau klinik hubungannya ke Dinkes ya, ke Kemenlh. Nah, seorang paramedis dan dokter harus punya sertifikat Hiperkes nih ya. Nah, nanti teman-teman bisa ikut yang bulan Juni kita masih ada promo early bird nih, sangat terjangkau sekali untuk yang paramedis ya. Itu hanya 1,9, dan untuk yang dokter itu hanya 2,5 juta saja ya. Dikurangi nanti ada kode referral, ada lagi voucher. Jadi hanya 1, sekian juta aja nih teman-teman ya. Nah, kalau yang Pak, saya mau cicilan gimana Pak? Nah, kalau teman-teman mau cicilan, ikut saja nih di Media Tama Online Shop, cari di Tokopedia. Jadi kalau teman-teman ada kartu kredit, teman-teman bisa masuk ke Tokopedia ya, Tokopedia Media Tama Online Shop. Termasuk kalau teman-teman semua tertarik dengan jaket yang saya gunakan ini ya, teman-teman bisa belinya di Tokopedia ya. Semua atribut Media Tama semua ada di Tokopedia, mulai dari kemeja, jaket, pulpen, block notes, buku agenda, dan lain sebagainya. Nah, satu lagi kita sudah launching nih teman-teman, masih soft launching ya, insya Allah akhir bulan ini kita akan launching, yaitu platform terbaru dari Media Tama bernama Milea. Milea singkatannya dari Media Tama Learning Academy. Nah, kalau teman-teman pernah belajar di ruang guru atau skill academy atau akademi gitu ya. Nah, Milea hadir untuk khusus e-course di bidang K3. Makanya saya mengumpulkan semua instruktur-instruktur K3, nanti termasuk Bu Gusti, kalau ada waktu nanti bisa datang pada saat launching. Launchingnya insya Allah tanggal 25 Juni, jadi teman-teman yang 25 Juni yang menunggu webinar, kita tidak ada webinar di tanggal 25 Juni di hari Sabtu, kita ada launching Milea ya, insya Allah di Hotel Pip. Jadi teman-teman yang mau join nanti bisa live, nanti ya kita live dari IG atau dari Zoom atau dari YouTube ya. Apa sih kelebihan Milea? Nah teman-teman kalau yang lupa atau terlewat webinar, nah video-video rekaman itu kita taruh di Milea ya, teman-teman bisa join melalui rekaman video dan dapat e-certificate. Lalu Pak, kalau misalkan saya sudah training nih Kemenaker di Media Tama, apakah langsung disalurkan kerja? Nah, ini juga sering banget pertanyaan masuk kayak gini. Biasanya saya tanya lagi, apakah kuliah waktu saat tamat kuliah langsung disalurkan kerja oleh kampusnya? Kan enggak. Kampus-kampus biasanya menyediakan namanya job fair. Nah, Media Tama menyediakan job fair juga berupa apa? Ada teman-teman masuk ke Media Tama Co.id, ada menu karir. Klik saja karir di sana.
nanti teman-teman akan menemukan banyak sekali lowongan-lowongan kerja yang memang kita fokuskan. Lowongan kerja ini hanya lowongan kerja K3 saja. Tapi jangan lupa disiapkan CV yang menarik buat teman-teman semua nanti memicu untuk HR memanggil kita. Kalau CV kita tidak menarik, bagaimana kita bisa keterima kerja atau minimal dipanggil untuk interview kerja. Nah, adapun teman-teman bisa membuat CV secara online melalui aplikasi Mika Pro. Saya kembalikan ke Pak Arif untuk menjelaskan apa itu CV online. Nah, teman-teman semuanya tadi yang disampaikan oleh Pak Denny, bagaimana caranya untuk bisa mendukung lamaran kerja kita bisa dilirik oleh HRD dan juga oleh user. Dan tentunya teman-teman silahkan bisa membuat CV secara online di aplikasi Mika Pro. Ini menunya udah gampang banget. Silahkan teman-teman pergi aja ke aplikasi Mika Pro, dibuka aplikasi Mika Pro-nya, kemudian ada menu buat CV online. Kemudian ini diklik, nanti ada beberapa kolom yang harus teman-teman isi dan juga beberapa dokumen yang harus teman-teman lengkapi. Silahkan diisi, tinggal klik next aja. Kemudian teman-teman silahkan pilih template yang menarik menurut teman-teman semuanya, dan ini gratis ya, ada yang gratis. Silahkan setelah itu bisa pergi ke profile, kemudian unduh CV. Otomatis CV teman-teman sudah jadi dan langsung bisa dikirimkan ke dalam lowongan kerja yang ada di menu karir tadi di mediatama.co.id, supaya teman-teman bisa dilirik nih oleh teman-teman perekrut lainnya, HRD dan juga user yang sedang mencari karyawan. Nah, teman-teman semuanya, silakan buat teman-teman yang ingin mendapatkan uang saku sebesar 3 juta rupiah per bulan. Gampang banget, bisa saja langsung join ke dalam pasukan reseller Mediatama. Caranya gimana? Caranya menggunakan sistem referral. Setiap aplikasi Mika Pro, teman-teman, ada menu referral di sini ya. Jadi silakan teman-teman buka menu profile, kemudian referral, lalu akan muncul kode referral yang ini. Nah, kode referral ini bisa digunakan ketika ada teman kita yang ingin daftar pelatihan di Mediatama. Misalkan teman kita ingin mendaftar ahli muda K3 umum. Nah, silakan teman-teman referensikan saja, ikutan aja di Mediatama, kemudian dia suruh masukin kode referral punya kita. Misalkan kalau punya saya nih ada Arif 8928, tinggal dimasukin aja ke kolom kode referral. Nah, kalau untuk kode referral ini hanya berlaku untuk pelatihan yang berbayar. Jadi kalau untuk pelatihan yang gratis seperti hari ini itu tidak perlu memasukkan kode referral ya. Ini hanya untuk pelatihan yang berbayar saja. Nah, kemudian kalau sudah memasukkan kode referral gimana? Teman-teman sudah tercatat bahwa teman kita ini yang mendaftar di Mediatama berdasarkan referensi dari kita. Teman-teman berhak mendapatkan 5% dari total sertifikasi yang dia pilih ya. Kemudian untuk cara share-nya gimana nih teman-teman semuanya? Bisa juga gampang. Pilih aja sertifikasi yang ingin di-share, kemudian tinggal klik yang ada di pojok kanan ya, yang sebelah logo WhatsApp itu tinggal di-share. Teman-teman bisa share ke Facebook, Twitter, Telegram, ataupun WhatsApp. Contoh misalkan diklik WhatsApp ya, nanti akan muncul seperti ini, ada linknya untuk menuju pelatihan yang dimaksud, kemudian akan muncul juga kode referralnya yang harus dimasukkan pada saat pengisian biodata tadi yang ada di aplikasi Mika Pro ya. Oke, buat teman-teman semuanya, jika ada yang ingin informasi lebih lanjut mengenai pelatihan sertifikasi Kemenakar RI, BNSP, ataupun in-house training, bisa hubungi di 021 2254 5432 atau bisa juga di 021 2126 3820. Atau bisa juga WhatsApp tim kami di Mbak Risma di 0815 3261 5243 atau di Mbak Soka 0878 8-nya 4 kali 0799. Pastikan teman-teman sudah follow akun sosial media kami di Instagram @mediatama, Facebook Tama Mediatama Sertifikasi, dan channel YouTube-nya Kacik Denny dan juga TikTok-nya di Kacik Denny. Oke, nah teman-teman semuanya, jika ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor produk-produk K3 seperti APAR, Kotak P3K, dan APD, silahkan hubungi di 021 2254 5432. Kemudian jika ada yang ingin sharing ilmu nih seperti Bu Gusti pada siang hari ini dan mendapatkan passive income dari kolega, kami membuka kesempatan untuk teman-teman semuanya bergabung di komunitas instruktur Mediatama 2022. Silakan bisa aja langsung chat ke 0878 7346 1230. Oke, teman-teman semuanya, itu dia tadi informasi penting buat
Bapak Ibu semuanya. Sekarang ini sudah makin banyak pertanyaan yang masuk ya, Bu Gusti dan juga Pak Denny. Silakan untuk didiskusikan pertanyaannya Pak Denny dan juga Kak Oke, dan terima juga Pak kasih. Gusti. Oke, Bu Gusti, nanti saya akan bacakan soal-soal pertanyaan dari para peserta. Silakan nanti Bu Gusti untuk menjawab pertanyaan dari peserta tersebut. Oke, pertanyaan yang akan saya pilih adalah pertanyaan yang sangat relate sekali dengan topik kita hari ini mengenai K3 di perkantoran. Jadi kalau ada pertanyaan yang di luar dari topik, mungkin kita akan hold dulu ya. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Andri Nugroho. Misalkan di sebuah perusahaan itu belum atau tidak menerapkan K3 di perkantoran, kira-kira nih ya, ada nggak sanksi atau konsekuensinya apa gitu? Karena kan di Permenkes nomor 38 kalau nggak salah ya, apa nomor berapa tadi yang terkait dengan K3 perkantoran. Kira-kira sanksi bagi si perkantoran tersebut ataupun apa akibatnya bagi si perkantoran tersebut kalau tidak menggunakan implementasi K3 perkantoran. Silakan Bu Gusti. Ya, terima kasih Kak Cipta atas pertanyaannya dari Pak Adi Nugroho. Jadi sanksinya itu balik lagi Pak ke penerapan K3. K3 itu kan global. Jadi balik lagi ke masih ke peraturan yang lama Pak, Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 ya, dendanya juga sama. Sanksinya apa? Ya sanksinya kalau dia secara hukum dia tidak ada, belum ada Pak, bukan tidak ada ya, tapi belum ada, tapi hanya bisa mengacu ke Undang-Undang Nomor 1 tahun 70. Tapi untuk di Permenkes itu tidak disebutkan sih sanksinya apa. Jadi hanya kalau tidak menerapkan K3 di perkantoran ya nanti kalau ada sidak dari Disnaker atau perusahaan tersebut ikut ISO, udah ikut sertifikasi SMK 3 itu pasti akan menjadi temuan pada saat audit atau audit customer misalnya, walaupun dia belum ikut sertifikasi, belum punya ISO, tapi dia ada audit dengan customer, pasti akan jadi temuan nih, impact-nya kemana ya, ke performa perusahaan itu tersendiri terhadap customer gitu. Jadi untuk sanksi hukumnya sih menurut Permenkes belum ada. Masih mengacu ke Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 yang sampai saat ini pun undang-undangnya belum direvisi. Jadi masih mengacu ke sana sih Kak Cipdeni. Oke, Permenkes nomor 48 tahun 2014. 16. Oh, 16. Oke, itu menjawab pertanyaan Pak Ardianto. Standar untuk K3 perkantoran di Permenkes 48 tahun 2016. Silakan teman-teman dicek di Mika Pro atau di Google-nya sendiri ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak. Oke, sedikit lagi. Saya pilih dulu. Nah, Irsan Yasdianto, dia bertanya kayak gini, izin bertanya Bu, dalam penerapan K3 perkantoran ini, kira-kira checklist untuk K3 perkantoran yang memudahkan kita dalam mengimplementasikan itu seperti apa? Apakah kita itu create sendiri atau ada referensi yang bisa kita jadikan acuan? Silakan Bu Gusti. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya bantu jawab ya. Jadi untuk checklist K3 perkantoran ini kan banyak ya, seperti tadi ada APAR, checklist APAR. Itu banyak referensinya, mungkin bisa dari media Tama, bisa dilihat ya di peraturan APAR itu juga ada checklist APAR. Contoh untuk checklist APAR-nya, terus checklist-nya itu bisa kita buat sendiri. Seperti checklist kebersihan ke toilet, itu tidak ada standarnya checklistnya seperti apa, tapi referensinya banyak sih untuk yang di Google, itu banyak referensinya. Kita bisa pakai itu atau sesuai kan dengan kebutuhan di perusahaan kita, checklistnya mau seperti apa gitu. Jadi jangan terpatok pada ada referensi apa enggak. Jadi checklist itu menurut saya bisa kita explore sendiri. Ya kayak checklist kotak P3K, checklist APAR, checklist kebersihan, checklist fungsi dari kursi. Nah, itu kan bisa kita explore sendiri. Mungkin kalau APAR ada standarnya. Untuk kotak P3K kita bisa bikin sendiri sih, seperti kotak itu terhalang atau tidak, isinya lengkap atau tidak, terus apakah dicatat selama penggunaannya. Nah, itu contoh dari checklist kotak P3K bisa dijalankan 1 bulan sekali. Terus untuk checklist APAR juga sama, apakah APAR terhalang, ya itu kan standarnya pengecekannya ya. Terus ada pinnya masih ada atau tidak, terus selangnya berdebu atau tidak, terus isinya kalau powder isinya seperti
pasir jatuh atau membeku. Nah, itu kan standar checklist untuk kapar ya. Untuk kebersihan toilet, misalnya toiletnya ada air genangan di toilet. Nah, itu. Terus atap kamar mandi bocor. Nah, itu kan bisa kita explore sendiri lah. Jadi fungsi checklist itu mendapatkan informasi apa yang kita butuhkan. Jadi kalau tidak ada checklist, kita tidak tahu nih record kerusakannya terjadi di tanggal berapa. Terus apa saja yang harus diperbaiki, lalu peralatan apa saja yang harus kita gunakan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Jadi checklist saya harap jangan terpatok pada referensi, kalau bisa kita explore sendiri, kita bisa explore aja sendiri sesuai dengan kebutuhan di perkantoran kita seperti apa. Gitu sih. Oke, terima kasih. Oke, itu ya Pak. Ini tadi udah bertanya mengenai sistem ya. Oke, lanjut. Itu dari Pak Irsan ya. Lanjut pertanyaan dari Pak Nurafian Pranomo. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan mengenai risiko psikososial. Bagaimana cara kita mengolah stres kerja di area perkantoran dengan kondisi workload yang sangat tinggi, serta menjaga hubungan antara rekan kerja dan atasan yang mungkin saat ini belum baik komunikasinya. Silakan Ibu untuk pertanyaan pertama. Nah, ini Pak, terima kasih. Ini Nur Arfi, kayaknya pertanyaan ini tidak dialami oleh Pak Nur Arfian juga ya. Jadi banyak sih karyawan-karyawan yang mengalami hal seperti ini juga. Nah, gimana sih cara kita mengelola supaya nggak stres kerja? Kalau saya pribadi, saya mengelolanya itu adalah dengan ya kita bisa handle pekerjaan kita lah gitu. Jadi kapan kita harus kerja, kapan kita harus istirahat, terus kapan kita harus berlibur, terus kita harus bisa kumpul dengan keluarga. Nah, itu juga harus dikelola lah stres kerjanya ya. Itu jangan kita fokusnya kerja terus ya kita kan menjadi stres. Ya lama-lama kita stres juga kerjanya gitu kan. Ya, terus untuk kelolanya hubungan baik. Ya, hubungan baik ya pertama kalau kita harus memahami dulu nih watak atasan kita seperti apa, watak teman kerja kita seperti apa. Terus semua orang pasti mengalami lah bentrok antar atasan, bentrok dengan teman kerja pasti pernah mengalaminya. Jadi kalau saya memahami dulu nih orang ini wataknya seperti apa, terus kemudiankah, tidakkah? Kalau kemudian ya kita cari sering-sering ngobrol, sering-sering bercanda di luar jam kerja dengan rekan kerja pada istirahat atau dengan atasan kita ngobrol lah di luar pada saat pertemuan di luar kantor kita bisa ngobrol. Terus bisa juga diterapkan mungkin acara di kantor diadakan bisa sebulan sekali untuk acara departemen kita mengadakan liburan ya, entah itu nonton bioskop. Satu departemen itu juga kan sebagai obat untuk stres kerja gitu sih ya. Tuh, pengobatannya gimana cara kita ngelola stres kerja itu ya balik dari diri kita sendiri gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua ya. Jadi itu balik lagi ke diri kita masing-masing untuk mentreatment dan self reward buat kita supaya kita tidak stres kerja. Mungkin ada dari 2 sisi ya. Saya ngeliat tadi dari Bu Gusti, ada mungkin bisa kita kendalikan sendiri dengan kita berlibur, dengan kita berkeluarga, atau ada kegiatan yang memang diselenggarakan oleh kantor sendiri ya, atau itu keluar atau ada acara khusus untuk kantor yang ngadain gitu ya. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri. Saya juga kalau pribadi sebagai leader itu paling nggak suka kalau misalkan saya kasih tugas terus si tim saya itu bilang, ini gimana Pak ya, ini gimana ya Pak, ini saya nggak bisa Pak. Saya paling benci dengar suara itu ya. Jadi kalau misalkan ada dikasih tugas, teman-teman jawabnya harus siap Pak, siap Pak, siap gitu ya. Nah, terlebih kalau kita nggak bisa, yang penting kita sudah nyoba dulu Pak, saya sudah mencoba ini, kira-kira solusinya gimana Pak, karena saya kesulitan di bagian ini. Nah, itu lebih enak teman-teman ya, kalau teman-teman berbicara sama atasan, kalau teman-teman nggak bisa, jangan langsung pada saat itu juga bilang nggak bisa, karena orang pasti kesel banget, termasuk saya juga. Saya sama tim saya juga gitu Bu, kalau tim saya bilang saya nggak bisa Pak Denny, saya udah marah langsung itu. Ya, saya langsung ngamuk tuh ya. Iya, jadi kalau benar. belum juga dikerjain, belum juga dicoba, udah bilang nggak bisa.
Saya paling nggak suka. Saya lebih suka lebih baik mereka mencoba dulu, ya kan. Kalau mereka ada kesulitan, baru tanya ke saya gitu. Atau tanya leader-leader yang lain dulu, baru ke saya. Ya, itu lebih enak lagi. Itu ya teman-teman ya. Tipsnya kalau mau memahami atasan atau leadernya masing-masing ya. Oke, yang berikutnya yang kedua, bagaimana memunculkan awareness ya, kesadaran dari pihak manajemen isu dan saran sehingga dapat diskusi problem solving terkait dengan K3 perkantoran ini ya. Khususnya budaya K3 yang masih belum baik berdasarkan kondisi hasil analisanya ya, serta hasil penilaian stres kerja. Nah, ini gimana nih cara membuka problem solving K3 khususnya ke manajemen? Mungkin Bu Gusti ada pengalaman khususnya mungkin terkait dengan budget nih. Silakan. Nah, ya, terima kasih Kak Jenny. Ya, karena orang HSE pasti bentroknya di budget, Pak. Di budget perusahaan ya sama. Saya juga sebagai orang HSE di perkantoran juga bentroknya di budget. Nah, gimana sih cara kita problem solving? Nah, yang saya lakukan di tempat saya bekerja biasanya saya email ke tim manajemen untuk kita ada case, kita ada kasus nih, kita harus misalnya melakukan MCU tahun ini, tapi MCU tahun ini budgetnya belum dimasukkan nih ke dalam budget perusahaan. Ya kita kasih aja penawarannya, kita kasih regulasinya, terus di dalam regulasi itu mungkin kita kasih persyaratan dari customer. Misalnya kalau ada persyaratan dari customer lebih bagus lagi, karena rata-rata perusahaan yang ikut tender, yang ikut CSMS pasti kalau peraturannya harus dari customer, pasti dia langsung ikutin dibanding peraturannya dari ISO atau dari atau dari inilah Disnaker. Nah, itu biasanya peraturan customer itu lebih diikutkan, lebih didengar lah untuk para manajemen. Nah, biasanya saya seperti itu karena perusahaan perkantoran kita ikut CSMS, makanya saya selipkan tuh peraturan CSMS harus seperti ini, kita belum ada, nanti nilai kita turun, kita kembalikan lagi ke manajemen, mau nilainya turun atau mau nilainya naik gitu kan ya. Jadi ya balikan lagi ke manajemen gimana. Kalau misalkan manajemen tidak kena di email, biasanya kita minta waktunya sebentar untuk diskusi. Jadi orang HSE itu sebenarnya kalau saya bilang susah gampang. Kalau udah kementok dengan budget, pilihannya tinggal dua. Tinggal manajemen yang mau komplain atau HSE yang mundur. Ya, nah itu tinggal balikan lagi tuh ke teman-teman semua tuh kalau teman-teman masih mau memperjuangkan, ya tinggal dikasih aja peraturannya, terus sanksinya, terus apa sih yang bisa membuat manajemen itu terketuk hatinya, ya mungkin dengan adanya kasus. Kasih aja tuh berita-berita yang berita yang serem kalau karyawan tidak diikutkan MCU, efeknya seperti ini. Mungkin dengan cara itu manajemen terbukalah hatinya gitu. Oke, jadi saya ngelihat dari Bu Gusti mungkin mirip seperti saya juga. Kadang nih orang dalam, kita sebagai orang K3, kadang kalau kita ngomong sama manajemen nggak didengerin. Tapi giliran orang lain yang ngomong itu langsung didengerin. Padahal kata-kata dari orang lain itu adalah sama dengan kata-katanya kita. Jadi benar kata Bu Gusti, bisa kita menggunakan tangan orang lain seperti dari si owner, maksudnya si pengguna jasa kita, ya misalnya kita kerja sama Pertamina, ya minta orang K3 Pertamina nyurati kita ya gitu kan ya, kalau memang ada hal-hal yang belum pas di kita gitu ya. Atau juga pada saat CSMS, bisa jadi pada saat ada list pertanyaan CSMS kita sodorkan ke manajemen. Nanti kalau kita nggak nyiapin ini bisa nilainya kurang, bisa juga kayak gitu. Atau juga saya juga punya pengalaman kita titipkan hal-hal yang mungkin dari kitanya kita misalkan pengajuan nggak di-approve misalkan ya, titipkan ke auditor. Jadi kalau ada audit, ya titipkan misalkan nih Pak, ini aparnya kurang, aparnya nggak cocok, aparnya apa, rambu-rambunya nggak sesuai, guardrailnya nggak ada segala macam karena terkait dengan budget ya. Tapi kalau orang lain yang ngomong, ada audit, ada dari Disnaker yang ngomong, nah manajemen mungkin bisa langsung meng-approve ya permintaan K3 di perusahaan kita. Jadi gitu ya Pak Nurafian ya, jadi mungkin dari kita dulu kita coba ngomong, tapi kalau dari kita nggak didengerin, mentok terus, ya udah pakai pihak ketiga, orang luar dari perusahaan kita untuk berbicara ke manajemen ya. Oke,
Tapi kalau audit SMK 3 jangan dibisikin temuannya karena nanti nilainya berkurang ya. Tapi kalau auditnya ISO 9000, 14000, 45001, kasih tuh temuan, bisikin semua temuan apapun ke auditornya ya. Itu nggak apa-apa karena nggak terlalu berpengaruh terhadap sertifikat. Kalaupun temuan major sekalipun, teman-teman masih bisa perbaiki, masih akan dapat sertifikatnya. Tapi kalau SMK 3 nggak bisa, temuan major bisa menggagalkan proses audit sertifikasi SMK 3. Itu ya, teman-teman ya. Apalagi kalau auditnya audit surveillance, ya kasih semua tuh semua temuan. Kalau memang dari kita sendiri tidak bisa di-solve oleh perusahaan kita sendiri, harus pakai tangan orang lain, gitu ya. Seperti itu biasanya otaknya manajemen kan budget, 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 profit, 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 wah gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai orang ketiga dianggap sebagai cost center, gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari ini banyak sekali bertanya mengenai MCU nih Bu ya. Mungkin Bu Gusti mungkin bisa langsung dijawab secara keseluruhan aja. Sebenarnya MCU medical check up ya. Kalau bahasa K3 itu bukan MCU, tapi pemeriksaan kesehatan ya. Oke, kalau MCU itu bahasa dari Kemenlh. Kemenkes, sorry, Kemenkes. Oke, sebenarnya kalau pemeriksaan kesehatan itu ada nggak sih standarnya dan kira-kira untuk yang seperti apa? Nah, mungkin kayak gitu. Apakah usia? Apakah dari sisi waktu? Nah, mungkin Bu Gusti bisa di-reminder lagi di PPT-nya tadi sebenarnya sudah ada, tapi pertanyaannya mirip-mirip semua tuh pertanyaan mengenai pemeriksaan kesehatan. Silakan Bu Gusti. Oke, terima kasih. Oke, saya jawab ya pertanyaan mengenai MCU ini. Jadi kita melakukan MCU pertama kita lihat dulu nih risk bahayanya di area kerja itu seperti apa. Otomatis pertama kan di perkantoran pasti ada risknya dong, seperti tadi PPT saya sampaikan, itu ada risknya. Risknya apa? Oh, pekerjaan mengetik, pekerjaan duduk. Kita MCU-nya harus apa nih? Oh, guideline-nya pemeriksaan MCU tentang ketekan urin. Nah, karena kalau perkantoran itu pasti karyawan kurang minum. Nah, itu kadar kita tuh kalau urin karyawan itu jelek, pasti itu ada sangkut pautnya sama minum. Nah, biasanya kalau di kantor kan minum kopi, minum air putih, minum segala macam. Nah, itu harus kita MCU tuh karyawannya. Itu masukin ke dalam risk bahaya. Nah, kalau udah risk bahaya kita dapat oh, risknya ternyata kebanyakannya ergonomi, kebanyakannya terkait dengan pekerjaan pengetikan. Nah, itu MCU-nya kita harus konsultasikan juga nih kalau kita punya dokter perusahaan. Biasanya dokter perusahaan menentukan nih paket-paket MCU apa yang harus kita ambil. Kalau kita tidak punya dokter perusahaan, bisa kita kerjasama dengan rumah sakit atau klinik atau jasa pemeriksaan kesehatan lah ya. Pihak ketiga bahwa kita ceritakan aja risk bahaya di tempat kerja kita seperti ini, paket MCU apa yang mendukung di perusahaan kita. Biasanya kalau di perusahaan yang saya bekerja itu pemeriksaan berkalanya yaitu terkait pemeriksaan urin, pemeriksaan darah, terus pemeriksaan jantung bisa untuk usia di atas 35 tahun, terus pemeriksaan mata, terus pemeriksaan fisik apakah dia ada kelainan tulang, apakah ada kelainan dalam postur kaki. Nah, itu biasanya secara fisik seperti itu. Terus atau ronsen, paru-paru. Kenapa paru-paru di perkantoran perlu? Karena kan selama perjalanan di perkantoran banyak debu. Dan itu di perkantoran kita tidak, kalau sebelahnya pabrik, industri, kalau kita bersebelahan dengan area produksi, debu dari area produksi masuk, makanya perlu diperiksa paru-parunya. Jadi standar MCU itu terlibat dalam aktivitas tubuh kita sih. Dimana nanti kalau MCU itu udah hasilnya keluar, kita bisa melakukan nih perbaikan yang dilakukan seperti apa. Nah, kalau misalnya terkait urinnya tinggi, ya kita bisa treatmentnya dengan coba melakukan olahraga rutin setiap seminggu sekali, terus memberian himbauan untuk minum air putih sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang kan berbeda-beda tergantung dari berat badan orang tersebut ya. Tapi minimal 2 liter per hari. Nah, terus dari makanan catering. Misalnya kebanyakan pada salah satu MCU obesitas semua nih karyawannya karena kerjanya makan sambil ngetik, ngemil. Nah, itu bahaya juga tuh obesitas nanti ujungnya jadi diabetes. Nah, jadi kita harus manage juga tuh gizi karyawan pada saat kalau perusahaannya tidak ada catering, nah controlling kita agak susah tuh kalau tidak ada catering, paling kita ngasih
flyer-flyer tentang kesehatan. Tapi kalau kita ada catering, kita bisa kerjasama dengan cateringnya menyediakan menu sehat. Kita setiap seminggu sekali, setiap sebulan sekali ada menu sehat, atau syukur-syukur setiap hari kita makan menu sehat. Nah, itu lebih bagus. Itu sih. Untuk pertanyaannya terkait NCO, jadi standarnya ya sesuai risk bahaya yang di tempat kerja Bapak dan Ibu itu seperti apa. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu semua yang bertanya terkait dengan pemeriksaan kesehatan, kata Bu Gusti tadi, harus diidentifikasi resiko paparan dari si pekerja itu sendiri ya, baik itu dari makanan, dari cahaya, dari suhu, dari apapun yang terjadi di perkantoran. Barulah nanti kita memilih PJK 3 yang memiliki SKP dari Kementerian Ketenagakerjaan, mana yang memang berhak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, kalau waktunya Bapak Ibu semua pemeriksaan kesehatan terbagi menjadi 3 ya. Ada pada saat untuk menseleksi karyawan baru, ada pada saat yang secara rutin 1 tahun sekali, atau juga pemeriksaan secara khusus untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Itu ya, termasuk juga dari sisi usia di bawah 40 tahun atau di atas 40 tahun. Silakan Bapak Ibu semua buka regulasinya ya. Oke, terkait dengan berbicara mengenai APD. Nah, APD untuk di K3 perkantoran itu seperti apa itu, Bu? Mungkin Bu Gusti bisa diceritakan nih. Kita ngomongnya di kantor saja nih ya. Kira-kira APD-nya apa sih? Emang perlu APD kah di kantor gitu? Apakah harus pakai safety shoes kah atau pakai safety glasses? Seperti apa nih APD di kantor nih? Silakan Bu Gusti. Nah, kalau untuk kerjaan perkantoran karena banyaknya aktivitas hektik, nah, jadi APD bisa kita menggunakan sepatu. Jadi APD itu tidak hanya terpatok pada safety shoes. Nah, mereka sepatu yang tertutup. Nah, itu kan juga pelindung ya, pelindung untuk kaki kita lah, supaya tidak, kita kan banyak instalasi kabel di kolong. Nah, kita kan harus menggunakan pakaian kerja yang misalnya celana panjang. Nah, terus atau enggak minimal sepatu tertutup lah. Karena kan kita nggak tahu nih meja kerja kita apakah ada bahayanya seperti apa, jadi kita harus prepare minimal sepatu tertutup. Terus yang kedua, alat pelindung diri. Nah, pelindung diri apa lagi? Biasanya saya menggunakan ganjalan bantal di kursi, supaya apa? Supaya duduknya kita tidak terlalu sender. Jadi kita nyaman, Pak. Nyaman duduk sender, nggak ada ini, jadi kita bisa tanggulangannya menggunakan bantal seperti itu. Terus PD apa lagi? Ya, kalau pancaran cahaya kan bisa kita pakai kacamata anti radiasi ya, tapi kan nggak semua perusahaan menyediakan sih kacamata radiasi, jadi kita menyediakan diri sendiri untuk kacamata anti radiasinya ya. Itu sih yang bisa APD Oke. yang diisi. Jadi teman-teman, kalau mau menyediakan APD di perkantoran, ya kesimpulannya dari Bu Gusti tadi harus mengidentifikasi dulu bahaya apa saja dan risiko apa saja yang ada di kantor kita, baru nanti kita sesuaikan dengan APD-nya. Jadi jangan ujuk-ujuk beli APD, tiba-tiba tidak sesuai dengan paparan dari si pekerja itu sendiri. Jadi sia-sia aja, ya jadi wasting money aja. Di kantor dikasih safety shoes harga yang mahal, ya kan? Mau minta request yang Red Wing, dia bilang ya, itu ngapain gitu loh ya, APD safety shoes dipakai di kantor. Jadi silakan teman-teman disesuaikan dulu dengan apa sih risiko di kantor tersebut, baru memilih APD-nya ya. Oke, berikutnya pertanyaan yang menarik sekali dari Pak Darisman Ali Akbar nih. Ini juga nih, mungkin Bu Gusti bisa sharing nih ya. Bagaimana cara kita menyampaikan tentang pentingnya penerapan K3 di kantor kepada rekan kerja kita yang sering mengabaikan atau memandang remeh K3 ya. Orang K3 ini dianggap sebagai anak tiri nih. Dianggap ada atau tiada. Ya, kadang dipakai hanya keperluan tender atau CSMS doang. Silakan Bu Gusti, sharing saja. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita sama sih Pak problemnya ya Pak ya, untuk semua orang K3. Saya juga di tempat kerja juga kayak di anak tiri kan, tapi saya harus bermindset, berpunya pikiran tidak boleh seperti ini. K3 harus jadi garda terdepan dalam bukan hanya security aja nih yang garda terdepan, tapi orang HSE juga jadi garda terdepan supaya tidak adanya meminimalisir lah untuk jadi kecelakaan. Nah, itu gimana untuk menyadarkan rekan kerja kita? Biasanya kita coba sering lah sharing-sharing video penyakit akibat kerja ke teman-teman. Terus
sering memberikanlah sedikit share kayak iklan-iklan, terus tentang hidup sehat, terus faktor-faktor resiko yang terjadi di area perkantoran. Terus kalau enggak, kita dekatin rekan kerja kita yang tidak aware itu, coba kita ngomong pelan-pelan, kita ajak bercanda dulu, terus kita deketin, kita ambil hatinya, baru kita bilang kalau tindakan kamu itu tidak baik loh, harusnya seperti ini tindakannya. Coba deh lihat, perhatikan setiap video yang saya kirim. Kalau kamu belum lihat, coba dilihat dulu. Itu resiko-resiko kerja di perkantoran kalau kamu tidak patuh terhadap penerapan K3 yang telah diterapkan oleh HSE, gitu ya. Jadi harus pintar-pintar orang HSE itu gimana ya? Jadi harus pintar memposisikan dirinya itu kadang sebagai orang tua, kadang sebagai teman, kadang kita sebagai guru. Nah, jadi kita harus bisa memposisikan kalau kita berhadapan dengan rekan kerja, kita bisa masuk sebagai orang tuanya dia atau teman kerjanya dia walaupun kita umurnya sebaya. Nah, itulah trik-trik menjadi HSE di suatu kantor itu emang susah gampang kalau dibilangnya. Oke, itu ya teman-teman semua ya. Kalau mau berbicara mengenai K3 di kantor, ya kita harus tahu ya akibat kalau orang nggak ber-K3. Cara menyampaikannya kalau saya dulu setiap ada meeting, apalagi meeting tahunan, itu saya sampaikan kerugian akibat kecelakaan. Jadi kita tampilkan kerugian berapa sih kita ruginya karena kita tidak menerapkan K3. Bisa juga kita ambil contoh dari kerugian dari perusahaan lain. Nah, itu mungkin akan terketuk ya hatinya perusahaan manajemen kita, ataupun mungkin rekan kerja kita kasih tuh video-video orang kecelakaan. Mungkin akan didengerin ya. Terutama kalau orang marketing, ya ini nggak pasti gagal tender nih kalau nggak ada SMK 3 nih, sertifikat SMK 3 nih, nggak bisa ikut tender nih, IPROP nggak bisa nih. Nah, itu mungkin juga ya menjadi ancaman buat perusahaan secara bisnis. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Mengenai, nih apa ya, ini ngomongin senior-senior juga nih. Mana ya tadi ya? Oke, dari Risaldi ya. Bagaimana cara kita berdiskusi dengan atasan apabila atasan kita menyuruh melakukan pekerjaan yang bukan tugas kita? Atau pekerjaan itu pekerjaan yang lebih senior tapi dilakukan oleh yang junior? Apakah kita harus menolak perintah karena pekerjaan tersebut bukan tanggung jawab kita sebagai senior? Oke, silakan Ibu Gusti. Pernah nggak Bu Gusti mengalami dikasih kerjaan itu bukan kerjaan sesuai dengan job desk kita sebagai orang K3? Karena orang K3 ini dianggap sebagai Superman, Bu ya, kalau di proyek ataupun di pabrik ataupun di kantor. Contoh, ada yang sakit, orang K3 panggil, ya kan? Ada disnaker orang K3, ada preman orang K3 panggil, ada kesurupan orang K3 gitu, ada yang ketabrak orang K3 gitu ya, disalahin tetap orang K3 ya. Apalagi pokoknya ada ular orang K3, ada anjing orang K3, ada kecoa orang K3, ada limbah orang K3, ada sampah orang K3, toilet jelek, toilet jorok orang K3 juga disalahin. Ya, silakan Bu Gusti. Iya. Apakah Terima Ibu Gusti kasih. mengalaminya? Silakan. Terima kasih Kak Cik Deni. Benar. Jadi yang diomongin Kak Cik Deni itu sebagian besar pernah saya alami, Pak. Ya, pernah alami sampai saat ini pun saya bekerja pun kita dianggap benar. Bapak Kak Cik Deni dianggap Superman, saya dianggap sebagai Wonder Woman kayaknya. Ya, Wonder Woman seperti itu ya. Jadi jadi untuk kita bisa menolak untuk tugasnya biasanya saya terapkan nih. Biasanya saya terapkan, kita informasikan nih ke atasan kita bahwa Pak, kayaknya ini job Pak atau Ibu, kayaknya job desk saya bukan seperti ini deh. Kita konsultasikan lagi nih ke HRD nih, konfirmasi ke HRD bahwa bahwa kita ini nih konsultasikan lagi ke HRD, job desk orang HSI itu seperti apa sih Pak, gitu ya. Gitu. Terus ininya seperti apa nih? Oke, Orang mungkin kamera Ibu dimatiin dulu, baru dinyalain lagi. Oh ya, bentar ya Pak. Ada settingannya nih kayaknya. Ini karena kita seru banget nih kayaknya nih Bu Gusti ya. Mungkin banyak juga yang alami teman-teman kalau menganggap kerja di K3 tuh mewah gitu ya. Bisa teriak-teriak doang, ngomel-ngomel doang. Nah, di belakang layar kita nggak tahu orang K3 itu dianggap
orang yang serba bisa, apalagi kalau jadi kecelakaan. Wah, orang K3 tuh dijadikan black god katanya ya, kambing hitam ya. Saya udah ngalaminya ya, 8,5 tahun saya kerja di proyek. Aduh ya, seperti itu. Oke, Bu Gusti, apakah bisa untuk menayangkan kameranya? Ya, sebentar ya Pak. Ini kayaknya kabelnya ada yang ini nih. Ada yang konslet nih kayaknya nih. Oke, nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu semua, sambil menunggu Bu Gusti, mungkin Bu Gusti bisa leave dulu sebentar, terus masuk lagi Oh ya. supaya nyala, atau di restart dulu, nggak apa-apa. Saya sambil informasikan dulu terkait dengan Bapak Ibu semua. Ini udah sesi yang kedua ya, jadi setiap webinar Media Tama itu ada 3 sesi ya. Sesi pertama paparan terlebih dahulu selama 1 jam kurang lebih ya. Jadi pembicara tuh memaparkan dulu nih ya, materinya ya. Nah, Bapak Ibu semua boleh menjawab, bertanya di Q&A ya. Nah, absennya Bapak Ibu semua itu nanti di sesi kedua pada saat tanya jawab sekarang ya. Nah, sesi ketiga baru nanti kita bukakan beberapa orang yang bisa langsung berbicara dengan pembicara kita ya. Nah, jangan langsung leave ya, mentang-mentang absennya sudah ada langsung leave. Jangan. Kenapa? Karena Bapak Ibu semua nanti akan ada kuis apa? Door prize ya, door prize nanti Bapak Ibu semua hari ini door prize-nya dapat gratis sertifikasi auditor SMK 3 untuk 1 orang ya. Oke, itu ya teman-teman semua ya, dan pastikan juga teman-teman sudah menginstal aplikasi Mika Pro dan teman-teman semua sudah melakukan pemesanan. Di mana Pak? Klik di bagian home, scroll ke bawah sedikit ada tombol schedule pelatihan, klik soft skills, teman-teman pilih yang materi hari ini ya. Lalu lakukan pemesanan. Nah, pada saat melakukan pemesanan, Bapak Ibu semua pastikan di bagian profil itu dilengkapi dulu, karena kalau sampai ke ujung pasti ada permasalahan di sana. Ya, permasalahannya apa? Katanya koneksinya nggak stabil, apa segala macam. Sebenarnya data Bapak Ibu semua belum masuk. Jadi ada bug di situ, teman-teman. Silakan isi dulu semua datanya, back lagi, masuk ke profil, isi data dulu, lalu lakukan pemesanan lagi. Nah, pada saat melakukan pemesanan tidak perlu memasukkan kode referral karena tidak ada hubungannya dengan duit, semuanya gratis ya. Jadi Bapak Ibu semua klik sampai dengan tulisannya gratis. Nah, setelah ada tombol ada tulisan gratis, Bapak Ibu semua akan menemukan notif di WA-nya bahwasannya Bapak Ibu semua sudah berhasil melakukan pemesanan terhadap e-sertifikat tersebut. Nah, e-sertifikat kita akan tayangkan di Mika Pro atau di WA Bapak Ibu semua paling cepat 1 kali 24 jam. Jadi jangan sampai baru selesai pelatihan langsung minta apa sertifikatnya man? Ya, kita kan harus cek dulu Bapak Ibu semua apakah berstatus platinum atau masih silver. Kalau Bapak Ibu semua masih berstatus silver, ya Bapak Ibu semua harus upgrade dulu ke platinum karena tidak akan tayang di yang aplikasi Mika Pro silver. Jadi harus diplatinumkan terlebih dahulu. Dan wajib ada absen. Kalau nggak ada absen juga nggak akan tayang karena kami nggak tahu siapa saja yang hadir pada saat di Zoom webinar ini. Oke, nggak apa-apa Bu Gusti, walaupun kameranya mati, nggak apa-apa, kita terusin aja untuk pertanyaannya dan jawabannya. Silakan Bu Gusti. Halo Bu Gusti, monitor. Oh, masih lagi di luar dulu. Bu Gusti, nanti kalau misalkan bisa masuk, silakan masuk, nggak apa-apa. Oke, gitu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi silakan yang belum absen, ini di bagian chatnya, yuk di absen dulu, klik di bagian form absen itu, masukkan kode webinar kolega 53 ya, untuk membedakan dengan kolega yang sebelumnya. Dan pastikan juga Bapak Ibu semua sudah men-screenshot ya, membuktikan kalau memang kita sudah platinum member ya. Nah, nanti Pak Arif tolong diingatin di debugger itu nanti di programmer. Jadi sistemnya nanti bukan screenshot ya, nanti diminta sistem ada tombol download untuk platinum membernya. Jadi teman-teman tinggal download aja, lalu tinggal upload ya, kayak gitu. Oke, siap. Oke. Bu Gusti, bisa suaranya aja Bu, nggak apa-apa kalau kameranya nggak bisa tayang. Yang penting suaranya aja. Ya, Pak. Oke, Bu Gusti, silakan Bu Gusti dilanjutkan lagi pengalaman Bu Gusti sebagai Wonder Woman di perusahaannya ya. Biasanya kalau K3 di kantor pusat itu atau di kantor itu cuman single ya, cuman 1 orang. Di satunya lagi biasanya dokumen kontrol ya atau admin lah ya. Maksimum 2 lah paling di kantor pusat ya. Itu udah hebat banget gitu ya, udah mewah. Biasanya cuma 1 orang. Nah, gimana tuh Bu Gusti caranya?
Ya, ya Silakan. Pak. Jadi pengalaman saya Pak menjadi HSE di suatu perkantoran nih. Jadi kantor saya itu kantor iya, sebelahnya produksi Pak. Oh, Jadi ngurusin 2 nih, ngurusin kantor, ngurusin produksi juga dan saya juga di sini single factor gitu lah. sendiri. Iya, Oke. jadi nggak ada dokumen kontrol, nggak ada admin Pak. Jadi dibilang manajer-manajer saya apa manajer bisa jadi manajer, kadang kita posisi bisa sebagai manajer, bisa jadi harus jadi supervisor, harus jadi staff, harus jadi supporting juga kadang. Orang HSE sebagai single factor ini. Ya di mana menjadi sasaran empuk Pak biasanya. Iya, sasaran empuk buat dicari-cari dan disalahkan gitulah gitu ya. Dalam iya pengalamannya suka dukanya banyak Pak. Ya yang sering bentrok dengan atasan, sering bentrok dengan apa rekan kerja sendiri itu pernah dialami Pak selama 7 tahun saya menjadi HSE. Di bidang HSE itu banyaklah Pak suka dukanya gitu. Ya itu perusahaan kadang ada yang mau profit-profit doang bener, ada yang mau memikirkan K3 juga ada. Tapi kalau saya siasatnya biasanya saya menggunakan itu tangan orang lain aja, catatan-catatan dari orang lain aja yang saya sodorkan ke manajemen gitu. Jadi jangan saya yang berbicara. Kalau saya yang berbicara nanti tidak tidak didengar juga gitu. Oke, ini adalah curhatan asli dari praktisi K3 ya. Oke, terima kasih Pak Gusti ya. Oke, Bapak Ibu semua ya, mungkin akan banyak mengalami hal-hal yang mirip ya, karena K3 itu kadang masih dianggap sepele di kalangan perusahaan-perusahaan yang memang belum implementasi penuh di SMK 3 ya, memang harus ada keterbukaan dan dari kitanya sendiri harus lebih bijaksana lagi menghadapi teman-teman atau atasan-atasan yang belum berkomitmen terhadap K3 ya. Kembalikan lagi ke diri kita masing-masing. Oke. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Mutiara Nurul Qurani. Dibilangnya, tadi kan saya sudah mendengar beberapa hal tentang K3 perkantoran. Yang ingin saya tanyakan adalah misalkan ya di dalam sebuah perkantoran tersebut kami sebagai karyawan itu sudah mirip nih ya pertanyaannya. Kami sudah mengajukan ya, penanganan terhadap K3-nya tapi dari sisi manajemen belum di approve ya. Mungkin sama ya jawabannya tadi ya Bu Gusti ya. Jadi Iya, dengan menunjukkan catatan-catatan dari si permintaan dari pihak eksternal lalu disampaikan ke manajemen itu lebih mengena ya, lebih lebih didengar. Itu ya Ibu Mutiara ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. ada bisa Wah, Pak. betul lagi. Lanjut, kita langsung berbicara langsung dengan narasumber kita. Ini sudah ada yang raise hand. Bapak Ibu semua silakan raise hand kalau ada yang mau ditanyakan ya. Egi Hermawan, Okta Life Rollins, Rampis Bima Capriono. Siapa yang duluan? Silakan. Di unmute terlebih dahulu. Halo, Pak Irsan siapa? Siapa yang duluan? Pak Irsan, halo? Monitor? Oh, oke. Ya, Kak Cik Denny. Ya, silakan Pak Irsan. Dari mana, Pak? Ya, terima kasih Kak Cik Denny waktunya sekali lagi. Ini Kak Cik Denny yang ingin saya tanyakan sama Mbak Gusti itu, yang pertama pada kegiatan MCU rutin tahunan itu, apakah pemeriksaan psikologi pekerja itu perlu dilakukan? Karena setahu saya itu sangat jarang sekali ya, paling ke fisik atau kimia yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian untuk yang kedua, faktor sosiopsikologi itu teman-teman banyak sekali yang menanyakan, katanya, Pak, kalau atasan suka marah-marah tuh gimana? Kalau teman suka candaan berlebihan gimana? Nah, yang seperti itu bagaimana cara menulisnya di dalam Standar. hierarki, Pak? Karena bingung juga nanti kalau nggak rapi gitu, Pak. Mohon penjelasannya nih, Mbak Gusti. Terima kasih. Terima kasih Pak Irsan. Lanjut pertanyaan pertama. Ya, saya kembalikan dulu Pak Irsan ke Oke. MCU untuk faktor psikologi si pekerja, Bu. Untuk di K3 perkantoran itu sistemnya gimana tuh ke pemeriksaan kesehatan di kantor untuk psikologi? Oh, kalau untuk psikologi biasanya Pak yang udah saya jalankan di tempat saya bekerja itu pemeriksaan psikologi kita
menggunakan nggak masuk ke dalam MCU. Jadi nggak masuk ke dalam pemeriksaan kesehatan karyawan. Walaupun itu masuk ke mental, tapi kita pengujian biasanya 6 bulan sekali. Itu kan psikologi itu kan menggunakan kuesioner, tidak. Kalau pemeriksaan kesehatan itu kan kita melibatkan dokter untuk pemeriksaan, tapi untuk psikologi ini biasanya kita ngisi kuesioner, nanti karyawan itu menjawab dari kuesioner yang kita berikan, terus nanti dari hasil yang nanti hasilnya kan diolah oleh lab eksternal yang sudah mempunyai PJK 3 untuk pengujian K3 biasanya gitu. Terus kalau hasilnya stresnya, misalnya ada karyawan stresnya tinggi, nah itu kita panggil tuh karyawan stresnya tinggi, kita ajak curhat, kita ajak bicara lah dari hati ke hati, apa sih yang beban dia rasakan. Biasanya melibatkan HRD karena terkait human karyawan. Terus HRD, HSE biasanya kita berdiskusi bareng nih untuk karyawan yang stresnya kerjanya tinggi gitu. Kalau dia sudah menceritakan, kita menemukan gap permasalahannya, oh ternyata stres kerjanya di sini, oh ternyata ininya seperti ini gitu ya. Terus ternyata dia butuh treatmentnya seperti ini gitu sih. Treatmentnya misalnya dia kerjanya di office sebagai marketing staff. Ya, stresnya kerja nih. Kenapa stresnya kerja tinggi? Ya karena saya diomelin atasan saya, target marketing nggak tercapai nih. Terus cicilan rumah saya juga belum kelar-kelar, saya bingung gitu kan. Oh itu stres kerja yang kamu alamin gitu ya. Oh jadi kita kasih treatment nih. Treatmentnya apa? Oh mungkin dengan treatmentnya dia dikasih waktu lah untuk sistem WFH atau dibolehkan untuk cuti. Nah biasanya cuti ini juga kan menjadi masalah di perkantoran. Boleh cuti kadang hak kita tapi tidak diperbolehkan untuk cuti. Nah untuk karyawan yang stresnya tinggi biasanya diperbolehkan lah adanya cuti khusus ya. Jadi cuti khusus itu untuk mentreatment dia 1 hari untuk merelaksasi pikirannya, atau kalau stresnya atau dia butuh psikiater kah dari hasil kita konsultasi ke dokter dari HRD HRD dan HSE konsultasi ke dokter perusahaan atau ke dokter yang ada di rumah sakit yang sebagai psikiater, betul di treatment psikiater kah? Kalau perlu ya kita ajukanlah ke manajemen untuk karyawan ini ke psikiater lah gitu. Bu, kalau membuat hiraknya gimana Bu ya untuk psikososial ini, hirak psikososial ini? Hiraknya biasanya gitu gini, di prosesnya kita aktivitas kantor. Bahayanya apa? Bahaya psikologi, stres kerja atau enggak kesenjangan antar karyawan. Nah, itu kan resikonya. Terus bahayanya apa? Bisa mengakibatkan permusuhan antar karyawan. Terus menurunkan produktivitas kerja. Nah, pengendaliannya misalnya kayak melakukan kegiatan aktivitas senam bersama itu kan juga mempererat pola stres kita. Terus pengendaliannya bisa dengan melakukan refreshing antar departemen, dikasih waktu oleh perusahaan sebulan sekali untuk refreshing kan bisa. Itu bentuk pengendaliannya yang kita lakukan. Gitu. Oke, lanjut. Silakan. Pertanyaan berikutnya dari Pak Egi, Pak Syafi'i, Pak Bagus Indrawan. Siapa yang duluan? Teman-teman kalau ada yang pertanyaan langsung raise hand saja. Oke, Muhammad Syafi'i, silakan. Baik Pak, selamat siang menjelang sore Pak. Kalau di Papua nih, di Timika udah sore jam 5 nih. Wow. Silakan baik, Bu. Pak. Ya, Bu, gimana Bu? Iya, silakan Pak Syafi'i, boleh? Izin bertanya Bu. Nah, ya, ini silakan. terkait APD Bu. Nah, pendapat Ibu itu terkait APD, kalau teman-teman di lapangan kan diberi fasilitas APD sesuai kebutuhannya Bu ya, seperti helm safety, airmuff, dan lain-lain. Nah, sedangkan di kantor khususnya para kayak admin itu yang bekerja di depan komputer, kok rata-rata nggak dikasih kacamata radiasi kayak gitu Bu. Itu pendapat Ibu seperti apa Bu? Nah, Ibu tanyakannya pendapatnya itu seperti apa gitu Bu? Oh iya. Oke, APD di kantor. Silakan Bu Gusti. Ya, jadi kalau APD ini unik ya. Jadi APD di kantor.
Nah, kalau di industri kan, kalau di produksi kita jelas ya Pak ya, di proyek, di mana kita jelas ada helm safety ini. Tapi kalau PD di kantor, manajemen pasti menganggapnya remeh. Harus kacamata radiasi. Ya, itu balik lagi nih ke HSE perusahaan itu untuk deketin manajemennya seperti apa untuk bisa dapat kacamata radiasi atau mungkin dengan tidak kacamata radiasi, mungkin dengan layar komputernya dikasih screen, dikasih pelindung screen itu kan mungkin lebih didengar manajemen. Tapi kalau kacamata radiasi kita yang udah saya terapkan di perusahaan itu emang nggak bisa dapat Pak untuk kacamata radiasi ke manajemen nggak akan bisa dikasih. Itu Pak pasti manajemen ngasihnya apa ya udah layar komputernya dikasih penutup screen supaya cahayanya redup di screen-nya. Tapi untuk minta kacamata, untuk minta sepatu cats, nah itu nggak akan bisa dikasih karena itu balik lagi untuk dibebankan ke karyawan. Nah, itu pas saya belum dapat tuh Pak tipsnya itu. Memang resiko di kantor itu kita harus identifikasi benar-benar Iya, dulu apakah memang semua, misalkan kita punya 100 komputer, apakah semua 100 komputer itu betul. memiliki radiasi. Ya, kita harus identifikasi dulu. Kalau cuma 1-2 aja oleh manajemen nggak akan approve gitu. Kalau saya jadi direktur pun ya saya cek dulu itu yang radiasi itu komputer yang mana gitu. Apalagi kalau laptop sekarang tuh udah canggih-canggih semua ya. Kalau teman-teman pakai Mac aja teman-teman bisa atur sendiri tuh tingkat cahayanya ya. Nah, itu teman-teman ya untuk di perkantoran ya. Jadi benar-benar harus kita punya alasan yang kuat ngomong ke manajemen baru bisa di-approve. Kalau kita nggak ada alasan kuat, apalagi berhubungan dengan budget, dengan pengeluaran pasti sulit ya bagi Bapak Ibu semua untuk minta APD di kantor ya. Oke, satu lagi pertanyaan. Silakan Pak Egi, Pak Bagus, sama Pak Nur Fitra. Siapa yang duluan? Silakan. Silakan di-unmute terlebih dahulu. Oke, Pak Bagus. Silakan Pak Bagus. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Silakan. Ya, Pak sore Bagus. Pak Bagus. Mungkin Bu Gusti pernah ngalamin ya kalau di perusahaan itu biasanya kalau kita ini kebanyakan di proyek itu pasti laki-laki. Jadi begitu melihat perempuan seperti kucing melihat ikan asin. Jadi ada admin kami karena tiap hari jadi perhatian, sering dipanggil cewek cewek. Nah, jadi dia merasa tidak betah, Bu. Akhirnya apa? Nggak sampai sebulan dia resign. Akhirnya perusahaan cari admin lagi. Mungkin Ibu Gusti ada saran ya ketika nanti safety induction mungkin bisa kita beritahu atau gimana ya supaya tidak terjadi seperti itu lagi gitu, Bu. Terutama kalau bagian kantor kan banyak admin-admin yang perempuan. Oke, Gitu, Bu. terima kasih Pak Bagus. Pertanyaannya sudah bisa kami ambil ya. Gimana cara memilih admin, Ibu ya, atau orang yang kerja di kantor sehingga orang tersebut nggak disiul-siulin ya sama orang-orang proyek yang datang ke kantor pada saat lagi ada proyeknya lagi selesai ya. Ya. Apakah orang tersebut harus pakai cadar atau pakai apa ya sehingga tidak menarik perhatian si laki-laki ya? Itu mungkin bagian dari sistem juga yang harus diterapkan oleh perusahaan ya, karena ada juga standar masuk ke area pabrik itu tidak boleh menggunakan rok, ada juga yang kayak gitu ya, atau menggunakan apa sehingga tidak memancing laki-laki tersebut mensiul atau merusak konsentrasi ya. Mungkin dari Bu Gusti ada sharing nih pengalaman terkait dengan pakaian-pakaian yang dikenakan oleh wanita ketika masuk ke pabrik atau ke kantor sehingga tidak terganggu konsentrasinya bagi laki-laki yang dari proyek datang ke kantor pusat. Silakan Bu Gusti. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Iya Pak, jadi kebetulan saya sendiri Pak, saya HSE perempuan satu-satunya di tempat kerja saya itu 100% produksi itu laki-laki Pak. Nah, jadi saya kalau karya produksi ya ada yang siul-siul, ada yang genit-genit, ada yang cuek aja. Nah, saya memposisikan diri saya itu seperti kita bilang, saya mensugestikan diri saya, ya udah, saya perempuan, saya tahu jaga diri saya seperti apa. Kalau ada laki-laki seperti itu, ya bolehlah kita canda-canda dikit, tapi nanti kita bilangin kalau saya kurang suka kalau Bapak seperti itu tadi goda-godain saya, terus
manggil-manggil saya. Kita di sini profesional, kita sini kerja gitu. Walaupun anggapnya Bapak bercanda, tapi nanti dilihat orang-orang lain kan tidak enak gitu. Jadi biasa pakaian saya kita jaga sih. Biasanya kita pakai seragam yang tidak terlalu ketat mungkin adminnya, nggak boleh apa dibikin standar peraturan baju kerja tidak boleh ketat untuk perempuan. Jadi tidak menarik perhatian laki-laki. Terus kalau nggak tidak boleh memakai tadi dibilang oleh Kak Ciptiani benar, kalau masuk area produksi mungkin harus pakai wear pack misalnya. Nah, wear pack itu kan ada agak harus yang sedikit longgar. Jadi laki-laki melihatnya tidak ada lekukan tubuhnya nih, wear pack kan semuanya sama pakai wear pack. Jadi dia tidak tahu tuh dia laki-laki apa dia perempuan gitu ya. Kalau dari belakang gitu kan. Nah, terus dibilangin lagi ke adminnya harus bersikap sedikit cuek. Nah, sedikit cueknya maksudnya eh, tidak boleh tidak langsung merasa dia godain kita, belum tentu, siapa tahu aja dia siul-siul manggil burung yang lagi terbang, ya kan? Jadi jangan terlalu bilang juga ke admin jangan terlalu pede nih. Dia siul-siul bukan manggil kamu, tapi manggil burung yang lagi terbang atau manggil temennya yang dari jauh ke bukit. Kebetulan aja kita lewat situ, jadi bilang ke adminnya jangan terlalu dipikirkan banget siul-siulan itu. Di sini kita kerja profesional, ya anggap aja semua itu teman-teman kita, anggapnya teman-teman kita atau bapak kita lah kalau yang lebih tua gitu. Jadi jangan dianggap kalau orang sius itu manggil kamu, anggap aja dia orang itu manggil tukang gorengan lah, dia mau beli gorengan misalnya kan. Nah, itu bisa jadi juga tuh. Jadi jangan dibilang baperan lah, adminnya jangan bilang baperan gitu. Ya walaupun cewek satu-satunya emang primadona. gitu. Oke, gitu ya Bapak Ibu semua ya, khususnya Bapak Ibu semua teman-teman ya yang baru tamat kuliah, fresh graduate, wanita cantik pula gitu ya. Jadi kalau teman-teman harus menjaga dirinya juga, jadi jangan terlalu menyolok kita berbeda dengan yang lain, kita tampil seksi, tampil apa, tapi tidak sesuai dengan tempatnya. Kalau teman-teman kerja di memang untuk public service seperti di bank ya, memang harus berpenampilan menarik ya mungkin itu yang dituntut. Tapi kalau teman-teman kerja di kantor, kerja di pabrik, ya kan, memang untuk melayani diri kita sendiri, ya kan, dan bukan untuk orang lain, ya ngapain juga gitu ya. Itu ya mulai balik lagi ke diri teman-teman semua ya. Nah, benar kata Bu Gusti tadi ya, ya jangan sok-sok pedean ya. Sok kepedean disiulin, pikir mau nyulin kita gitu ya. Padahal masih banyak lagi yang mau disiulin. Oke, terima kasih Bu Gusti luar biasa ya hari ini ya mengenai K3 perkantoran. Jujur baru ini dari tadi saya juga kaget nih. Oh iya ya ternyata di SMK 3 itu memang ada saya memang dari kemarin-kemarin tuh nyari nih siapa yang bisa ngisi mengenai K3 perkantoran punyanya Kemenkes. Karena Permenkes ini punyanya nomor 48 tahun 2016 ini di kolega Media Tama tuh belum pernah dibahas gitu ya. Sama Permenkes 70 2016. Nah, itu juga belum pernah dibahas ya. Arif nanti tolong dicari ya mengenai K3 di pabrik ya. Nah, ini K3 di perkantoran kita sudah ada referensinya. Oke, kita kembalikan lagi ke host kita Pak Arif. Silakan diambil alih. Baik, terima kasih Pak Denny, terima kasih juga Bu Gusti, luar biasa menarik ya pertanyaan terakhirnya. Terima kasih juga teman-teman semuanya sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman sudah bisa masuk ya ke dalam grup Telegram kolega supaya mendapatkan link cepat informasi register untuk webinar selanjutnya. Sebelum kita akhiri, teman-teman jangan kemana-mana dulu. Kita akan bagi-bagi door prize. Siapa tahu teman-teman yang masih stay dari siang sampai hari ini ya, sampai sore hari ini teman-teman yang mendapatkannya. Dan juga untuk sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita, Ibu Nur Gusti. Oke, terima kasih. Jadi dari semua materi yang saya sampaikan ya semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang mendengarkan untuk di area kerja atau di kantornya masing-masing. Mungkin dengan saya menjelaskan ini atau di sini mungkin pesertanya ada yang sebagai manajer bisa terketuk hatinya, oh ya ternyata penting juga ya kantor saya harus ada K3 nih. Nah, terus atau buat teman-teman yang menjadi HSE officer single factor tetap semangat, jangan pernah putus asa dalam menerapkan K3 karena K3 itu penting buat diri kita, buat orang lain. Jadi seorang HSE itu kerja tapi cari pahala juga melindungi orang lain ya. Gitu. Terus jangan bosan-bosan untuk belajar
mengenai K3 karena belajar tentang K3 itu tidak hanya kehidupan di kantor, tidak ada kehidupan di pabrik, tapi kehidupan di rumah pun kita bisa menerapkan K3 di keluarga kita. Ajarkanlah ke anak-anak kita, ke keluarga kita lah tentang K3, jadi semuanya terlibat gitu dalam K3 ya. Gitu aja sih Pak untuk pesan-pesannya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Nur Gusti sudah memberikan materi luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih banyak juga teman-teman semuanya sudah hadir di kesempatan siang sampai sore hari ini. Dan hari ini juga kita akan bagikan ya sertifikasi auditor SMK 3 yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 20 sampai tanggal 25 Juni dibagikan gratis untuk satu orang pemenang yang hari ini akan kita berikan, yaitu senilai 2,5 jutaan ya teman-teman. Oke, siapakah yang akan mendapatkan sertifikasi auditor SMK 3? Syaratnya teman-teman sudah harus pernah mengikuti pelatihan atau sertifikasi ahli K3 umum terlebih dahulu. Kalau misalkan belum, nanti bisa digunakan ketika teman-teman sudah mengikuti sertifikasi ahli K3 umum. Oke, baik teman-teman, kalau misalkan nanti namanya muncul, silahkan klik raise hand ya supaya kita tahu ada atau enggak orangnya. Kita putar siapakah yang akan mendapatkan sertifikasi auditor SMK 3? Oke, selamat kepada Selamat kepada Ronald. Apakah ada Ronald? Oh, tidak ada ya. Oke, kita putar kembali ya. Baik, siapa yang akan mendapatkan door prize sertifikasi auditor SMK 3? Selamat kepada langsung klik raise hand. Gustiar Nur ada? Oh, ada. Gustiar Nur Agi Sutedi. Selamat atas nama Gustiar Nur Agi Sutedi mendapatkan sertifikasi auditor SMK 3. Nanti akan dihubungi langsung oleh tim Media Tama di hari Senin. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir pada kesempatan siang hari ini hingga sore. Terima kasih juga Bu Nur Gusti, Pak Denny dan juga teman-teman semuanya. Pastikan teman-teman hadir lagi di webinar Kolega Media Tama Sabtu depan. Nanti untuk temanya menyusul di grup ya. Dan jangan lupa teman-teman semuanya pastikan sebar informasi kolega hari ini ya, supaya teman-teman yang lain yang belum pernah ikutan bisa ikutan merasakan manfaatnya dengan belajar gratis bersama Media Tama Academy. Terima kasih teman-teman semuanya. Ada informasi tambahan Pak Denny? Masih tanggal 25 Juni bagi teman-teman instruktur K3, teman-teman bisa join, nanti kita akan ada launching di Hotel VIP ya, insya Allah di Hotel VIP di Puri, Jakarta Barat. Jadi kalau teman-teman merasa kalau teman-teman seorang instruktur, kita akan launching produk platform terbaru kita adalah Milya, Media Tama Learning Academy untuk home base-nya para instruktur K3 di Indonesia. Silakan nanti menghubungi Pak Arif untuk dapat undangan secara resminya. Terima Wah, kasih. luar biasa. Silakan teman-teman yang ingin join nanti langsung saja bisa berkesempatan langsung untuk kita bertemu langsung di Vev Hotel Jakarta Barat. Oke. Terima kasih Bu Nur Gusti, terima kasih Pak Denny, luar biasa hari ini. Saya Arif Purwadana Saya Denny. Saya Nur Gusti. mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di webinar kolega Sabtu depan. Terima kasih Pak Denny, Bu Gusti. Ya, terima kasih Pak.